Di bawah langit malam yang bertabur bintang, para pengikut fanatik Ashhid terus meneriakkan namanya serempak bagai mantra. Saat mereka bersujud menyembah sosok di atas takhta itu, mereka tak sadar. Di balik wajah dingin dan angkuh itu, jiwanya sedang menjerit panik bukan main. Padahal baru beberapa jam lalu dia cuma budak korporat yang lembur bagai kuda di perusahaan game ponsel. Berusaha tetap terlihat keren, dia bingung setengah mati. Ini jelas bukan Tiongkok, tapi anehnya, dia paham bahasa mereka. Setelah memutar otak keras-keras, pemuda itu akhirnya sadar. Dia telah mengalami fenomena legendaris transmigrasi. Dia mencoba menggerakkan tubuh barunya. Luar biasa. Rasanya pas, seolah tubuh kekar ini memang ditakdirkan untuknya sejak awal. Namanya pun sama Ash. Apakah ini takdir ilahi? Tapi tunggu, ada satu masalah besar yang mengganjal di benaknya. Dia buta ingatan nol besar soal masa lalu Ash. Tapi melihat situasi ini, sepertinya dia adalah sosok suci yang dipuja-puja bak dewa. Jangan sampai ketahuan. Batinnya gugup. Satu langkah salah, tamatlah riwayatnya karena dia tak tahu harus berbuat apa. Tatapannya menyapu lautan manusia itu seolah menanti wahyu. Tekanan mentalnya makin gila. Percuma menjelaskan dia cuma korban salah kirim isekai. Mereka pasti akan menganggapnya penipu dan tamatlah dia dihakimi masa. Tiba-tiba mantra menggema memanggil Ashhid yang agung. Cahaya mistis berputar memanggil kekuatan keramat yang konon akan menyelamatkan dunia. Tanpa sadar, tubuhnya berlutut sendiri. Berkah dari berbagai entitas agung mulai turun membanjirinya. Penguasa miliaran, cahaya dan dewa perang memberinya kekuatan fisik tanpa tanding. Kehormatan dan keberanian merasuk ke jiwanya. Sang penguasa takdir dan badai salju menganugerahinya kebijaksanaan malaikat otak jenius seketika. Sementara itu sang penguasa kesetaraan memberinya kesehatan abadi. Tubuh yang tak bisa sakit, tak bisa rapuh. Terakhir penguasa fantasi memberinya pesona pemikat mutlak. Kekuatan dahsyat meledak-ledak di dalam nadinya bagai tsunami energi. Wah, boleh juga nih, pikirnya. Ternyata terlempar ke dunia lain sebagai pahlawan tidak seburuk dugaan. Ini bukan musibah, tapi anugerah. Jackpot. Dipilih 4 dewa, disembah ribuan orang. Hidupnya auto sukses. Skenarionya jelas, basmi monster, selamatkan dunia, lalu nikahi putri cantik. Kehidupan impian di depan mata. Tapi ciit lamunannya ambiar anak buahnya lapor bahwa pemburu gila sudah mengepung markas dan nasib mereka kini di ujung tanduk. Ash menyeringai remeh. Pemburu gila. Dari namanya saja jelas mereka penjahatnya. Dia hunus pedangnya dengan gaya cool maju perintahnya. Tapi tiba-tiba, sekelompok kasatria cantik mendobrak masuk menantang duel. Ash merasakan energi dewa bergolak liar di tubuhnya. Adrenalin memuncak. Dengan berkah 4 dewa, dia merancang jurus maut. Tapi demi menjaga image misterius, dia menahan diri agar tidak terlihat terlalu overpowered. Sabetan pedangnya membelah udara. Aura pemotong ruang tercipta. Efek visualnya benar-benar gila. Tapi musuh membalas lebih sadis, boom. Sekali serangan fatal, pengikut Ash langsung bertumbangan mandi darah. Ash melongo tak percaya. Lalu wus. Tubuhnya terpental jauh. Ternyata berkah 4 dewa pun cuma ampas di depan musuh ini. Sambil tersungkur kaget Ash, sadar dia sudah bertindak bodoh dan gegabah karena mabuk kekuatan. Dia lupa kalau aslinya cuma cowok biasa yang nyasar ke dunia asing tanpa buku panduan sama sekali. Sesaat dia lupa jati dirinya sebagai budak korporat yang mentalnya sudah diinjak-injak masyarakat dan malah bertingkah sok jagoan. Sang pemburu Geralt memperkenalkan diri. Dia membacakan dosa Ash, penculikan, pembunuhan, perampokan, dan otak aliran sesat 4 pilar. Kalau keberatan silakan isi formulir komplain di meja depan kantor cabang Kimon. Ejek Geralt dengan nada birokrat santai. Geralt menatapnya iba sambil tersenyum miring seolah melihat badut sirkus. Berani amat lawan pemburu sayap 3 sepertiku. Kau itu tak sebanding dengan 4 roh chaos sayap ganda milikku. Nah, klik borgol terpasang manis. Geralt menyatakan Ash resmi ditahan sebagai gembong aliran sesat kelas kakap. Hari itu Geralt jadi pahlawan kota karena berhasil menjebloskan Ash, si penjahat legendaris, ke balik jeruji besi. Tak lama kemudian, di ruang interogasi biro perburuan yang dingin, Ash duduk pasrah berhadapan dengan staf penyidik. Ditanya nama jawab, gender jawab. Tapi soal kejahatan, aduh pak, saya amnesia mendadak. Dalihnya polos. Amy rekan Geralt langsung naik pitam.
Jangan anggap kami bodoh brengsek, jangan berlagak bego. Bentaknya garang. Pemburu lain menyahut, tenang, aku punya lisensi interogasi tingkat 1. Kubuat dia bernyanyi dan mengaku sekarang juga. Tapi Geralt langsung memotong tajam. Mundur, bakar saja lisensimu, itu tidak berguna di sini. Ingat HAM Parlemen sedang mengawasi kita ketat. Salah sedikit memperlakukan tahanan karir kita tamat. Peringat Geralt tegas. Amy makin frustrasi dan histeris. Kalau begitu, panggil penyihir memori. Kita sedot saja isi kepalanya. Geralt menghela napas berat. Nihil. Penyihir itu takkan datang, padahal ingatan bajingan ini adalah kunci segalanya. Geralt mengungkap fakta mengerikan. Ash telah menatap 4 pilar, artinya jiwanya kini terlarang. Ingatannya terkunci rapat. Tak ada penyihir yang mampu menyentuh pikiran kultus ini tanpa hancur lebur terkena dampaknya. Korupsi mental adalah keahlian. 4 pilar. Ingat tragedi 134 tahun lalu yang mengguncang dunia sihir. Seorang penyihir memori mencoba mengintip namun malah tercemar. Ia berbalik menjadi pemuja, setia membangkitkan sekte itu dari abu kehancuran. Amy murka, api kemarahan membara di matanya. Jika memori tak bisa disentuh, bagaimana kita menyeret iblis ini ke neraka? Geralt tersenyum dingin, aura dominasi memancar. Tenanglah, kematian perlahan lebih menyakitkan untuk pendosa sekelas Ash. Interogasi ini hanya panggung sandiwara. Hukuman sejati menanti di pengadilan publik tanggal 15 pukul 8 malam. Frustrasi memuncak, Amy membanting pintu muak melihat wajah kultus itu lebih lama lagi. Sementara itu Ash diberi waktu istirahat 15 menit. Bahkan penjahat kelas kakap pun masih dilindungi hak asasi manusia. Mata elang Geralt menatap tajam. Ketakutan dan kepanikan Ash. Itu bukan akting. Dia benar-benar terlihat seperti orang hilang ingatan. Geralt menimbang dalam hati, hukum menyebutkan satu celah fatal dalam undang-undang. Jika terdakwa terbukti memiliki gejala amnesia, ia bisa lolos dari jerat pidana apapun. Jika sihir memori bisa membuktikannya, Ash bisa melenggang bebas tanpa dosa. Sebuah plot twist yang mengerikan. Namun sialnya penyihir tak berguna di sini. Satu-satunya jalan adalah menyerahkannya pada amukan massa di pengadilan rakyat. Di benaknya Ash meratap pilu. Kenapa aku jadi ketua sekte? Seharusnya aku jadi pahlawan OP. Yang dipuja bukan dikepung masa begini. Nasib sial tingkat dewa. Dia masuk ke tubuh ini tepat saat para hunter siap memenggal kepalanya. Bukti kejahatan tubuh asli ini begitu mengerikan. Ash nyaris muntah darah saat melihat tumpukan dosanya. Tak diragukan lagi, pemilik tubuh asli ini adalah iblis berwujud manusia yang pantas dimusnahkan. Jantungnya berdegup kencang memikirkan eksekusi. Semoga dunia isekai ini sudah menghapus hukuman mati. Harapnya naif. Tiba-tiba lehernya terasa terbakar hebat. Ding. Sebuah layar hologram sistem muncul di depan mata. Selamat, Anda diundang sebagai tamu spesial di penghakiman Bulan Darah. Judul undangan yang sangat tidak ramah. Panik, ia mencoba mengetik balasan. Tapi sistem menolak mentah-mentah. Status tahanan. Fitur pesan diblokir. Tunggu. Dia bisa mengendalikannya dengan pikiran. Antar mukanya persis seperti ponsel pintar canggih dari bumi. Sial, semua ikon berwarna abu-abu. Tak ada aplikasi yang bisa dibuka seolah mengejek nasibnya. Namun harapan muncul. Satu ikon bersinar terang di sudut layar panduan penyihir Aurora. Mata Ash terbelalak kaget. Itu adalah game gacha ciptaan perusahaannya sendiri di kehidupan lalu. Ia ingat betul begadang semalaman demi merancang game ini, bekerja bagai kuda sebelum isekai menjemputnya. Inilah kunci emasnya. Aplikasi ini adalah cheat. Transmigrasi miliknya yang akan mengubah takdir. Dengan tangan gemetar ia membuka aplikasi itu. Tapi layar langsung dipenuhi peringatan merah yang menyakitkan mata. Tidak ada sinyal. Saat putus asa hampir menelan, notifikasi penyelamat muncul. Sistem pencarian masih aktif, namun kenyataan pahit menghantam. Hanya 2 fitur yang hidup, gacha laknat dan top up uang. Ia menekan tombol top up dengan penuh harap, tapi dompetnya kosong melompong. Game ini benar-benar pay to win. Sistem terus meminta bayaran Ash mengutuk dirinya sendiri, karena membuat fitur mata duitan ini di masa lalu. Keajaiban terjadi saat ia menyerah. Fitur absen harian tiba-tiba pulih, klik check-in berhasil. Hadiah didapat. 1 kristal sumber cukup untuk 10 kali.
gacha dengan jaminan satu karakter operator. Ini pertaruhan nyawa Ash memejamkan mata rapat-rapat berdoa pada Dewa R, NG demi karakter tier SS yang overpower. Cahaya menyilaukan pudar. Muncul sosok gadis cantik dengan pedang besar, Berserker Sword Maiden. Ash mengerang frustrasi. Kenapa dapat starter pack? Dia butuh grinding lama biar bisa berguna dalam pertarungan. Tunggu ada satu lagi karakter bernama Flash. Astaga, itu wajahnya sendiri yang muncul di layar. Game ini terhubung langsung dengan jiwanya X yang didapat karakter lain bisa dibagi dengannya. Otaknya berputar cepat. Jika dia melatih gadis pedang itu, kekuatannya akan mengalir ke Ash. Inilah tiket kaburnya dari penjara. Ia membuka inventaris dengan antusias dewa. Keberuntungan tersenyum item latihan yang sempurna sudah tersedia. Tapi ada syarat konyol yang muncul. Mood karakter mempengaruhi hasil latihan secara drastis. Semakin bahagia waifunya, semakin dahsyat kekuatan yang didapat. Logika game yang merepotkan. Di ambang kematian, misi utamanya berubah. Menjadi manajer idola bagi gadis gepeng demi bertahan hidup dari eksekusi. Setelah berhasil memulihkan suasana hati gadis itu, Ash segera mendaftarkan sang Berserker Sword Maiden ke dalam Sorcerer Manual. Begitu tombol konfirmasi ditekan, pelatihan neraka di dalam dunia game pun resmi dimulai. Ash mencoba bertahan demi melihat hasilnya, tapi apa daya tubuhnya sudah mencapai batas lelahnya. Rasa kantuk yang berat akhirnya menyeretnya paksa ke alam mimpi. Sementara itu di zona waktu yang berbeda, 3 jam dari tempat Ash, seorang gadis cantik yang baru saja tidur cepat demi menjaga rutinitas skincare-nya, tiba-tiba terbangun di sebuah dunia mimpi yang asing. Di hadapannya berdiri sosok pria misterius dengan sebilah pedang yang menancap menembus dadanya. Pemandangan yang mengerikan. Sonia mencoba meminum air dari danau di dekatnya untuk menenangkan diri. Anehnya air itu terasa manis semanis gula. Jelas sudah ini pasti hanya bunga tidur belaka. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya akan mayat itu. Tangannya tergerak mencabut pedang yang menancap itu. Dan anehnya, gagang pedang itu terasa begitu pas, seolah ditempa khusus untuk tangannya sendiri. Namun detik berikutnya, jantungnya hampir copot. Mayat yang seharusnya mati itu mulai bergerak dan bangkit perlahan dari tidur panjangnya. Sonia, yang ketakutan mundur teratur, pria itu memperkenalkan diri sebagai sang pengamat akhir. Dengan nada tenang, ia meyakinkan Sonia untuk tidak panik karena ia bukanlah musuh. Tapi jangan tertipu, sedetik kemudian seringai iblis perlahan terukir di wajahnya. Aura membunuh meledak saat ia berkata, "Aku akan membunuhmu." Aturannya sederhana tapi brutal. Selama 72 jam ke depan, satu-satunya tiket keluar dari mimpi buruk ini adalah dengan mengalahkannya dalam duel hidup dan mati. Sonia bersiap menahan serangan sang pengamat, mencabut pedangnya secepat kilat. Sabetan itu begitu cepat hingga tak terlihat mata, diiringi ucapan dingin, "Kau punya waktu 10 detik untuk istirahat." Sonia terpatung di tempat. Tubuhnya mulus tanpa luka sedikit pun, tapi rasa sakit yang menjalar terasa begitu nyata dan menyiksa. Apa yang sebenarnya terjadi? Melihat kebingungan di mata gadis itu, sang pengamat menjelaskan bahwa mereka terhubung dalam satu mimpi. Dan sayang sekali waktu 10 detikmu sudah habis, Nona. Tanpa ampun, ia menebas lagi. Rasa sakit kembali. Meledak diikuti ultimatum yang sama. 10 detik lagi. Gunakan dengan bijak sebelum aku menyerang kembali. Pedangnya terlempar jauh. Tanpa pikir panjang, Sonia melompat ke dalam danau. Ia berpikir air bisa menjadi benteng pertahanan dari jangkauan monster itu. Menahan napas di kedalaman, ia berenang menjauh sekuat tenaga. Namun bagi musuhnya, tindakan melarikan diri ini sungguh memalukan dan sia-sia belaka. Paru-parunya mulai terbakar dan menjerit minta oksigen. Sonia memaksakan diri naik ke permukaan, menarik napas rakus hanya untuk 1 detik yang berharga. Naif sekali sang pengamat, dengan mudah melemparkan pedangnya menembus air. Bilah tajam itu sukses menebas targetnya bahkan di kedalaman air sekalipun. Sonia meraba rahangnya dengan panik memastikan kepalanya masih utuh. Sementara itu cemoohan terdengar dari atas. "Sudah mati berkali-kali pun kau masih belum belajar juga." Mendengar ejekan itu amarah. Sonia memuncak. Tapi tunggu. Bukannya menyerang, ia malah berlutut memohon ampun di hadapan pria itu. "Harga diri, lupakan saja." Air mata buaya mulai bercucuran deras.
Dengan wajah memelas, ia memohon agar penyiksaan ini dihentikan. Aku janji akan jadi gadis penurut, tolong lepaskan aku. Sang pengamat hanya menyeringai dingin melihat drama itu. Kepuasanku hanya akan terpenuhi jika kau berhasil mengalahkanku. Tidak ada jalan lain. Negosiasi gagal total. Sonia langsung berubah galak. Ia menghentakkan kaki mendekati pria itu. Kenapa kau terobsesi sekali membunuhku? Aku bahkan tidak kenal siapa engkau dan tidak pernah menyakitimu. Di luar sana banyak penjahat kelas kakap yang lebih pantas mati. Kenapa tidak lampiaskan dendammu pada mereka saja? Teriaknya frustrasi. Aku ini cuma gadis lemah yang tidak tahu apa-apa. Sangkalnya. Namun pria itu menjawab datar. Kau punya dosa padaku di masa lalu. Dan bam. Serangan berikutnya langsung meluncur tanpa peringatan. Di sela-sela napas yang tersengal, saat istirahat Sonia bertanya dengan penuh harap. Kalau aku bertahan hidup selama 72 jam, aku bisa bebas dari sini kan? Secara teori ya, jawabnya santai namun mematikan. Tapi bagi kematian, 72 jam adalah keabadian. Yakin mentalmu kuat mati berulang kali selama itu? Ia menatap tajam ke mata Sonia. Lagi pula apa kau masih bisa mempercayai kata-kata dari orang yang terus-menerus mencabut nyawamu? Kalaupun kau selamat melewati malam ini, siapa yang menjamin kau bisa melihat matahari terbit esok hari? Tidak ada jaminan bagimu. Ia kembali menggenggam pedangnya, erat-erat dengan tatapan mengintimidasi. Setelah mencicipi pahitnya kematian, berhentilah berharap pada keajaiban. Berjuanglah. Ujas kamu. Satu tebasan mematikan mengarah ke leher. Tapi kali ini berbeda. Kelang. Dalam satu gerakan refleks yang ajaib, Sonia berhasil menangkis serangan itu dengan pedangnya sendiri. Meski begitu, satu keberhasilan kecil belum cukup. Sonia kembali tumbang bangkit dan dihajar lagi berkali-kali tanpa ampun. Sambil mengatur strategi untuk ronde selanjutnya, ia teringat legenda para dewa pedang. Mereka yang aura membunuhnya saja bisa membuat lawan lumpuh ketakutan hanya dengan satu ayunan santai. Pria ini, batin Sonia. Dia memang kuat, tapi dia bukan monster selevel dewa pedang itu. Artinya aku masih punya peluang menang. Tiba-tiba luka gores yang sempat Sonia berikan pada pria itu menutup dengan sendirinya. Regenerasi instan curang sekali. Melihat itu Sonia justru tersenyum lebar. Ah, jadi dunia ini tidak memberiku celah sedikit pun ya. Tanpa ragu ia menerjang maju memulai pertempuran. Gerakanmu terbaca. Seperti dugaannya, sang pengamat membuka dengan serangan andalannya. Kali ini Sonia menahannya dengan sempurna. Pedang beradu menciptakan percikan api. 1, 2, 3. Sonia menghitung ritme serangan lawan. Tepat di hitungan kelima, ia melepaskan tebasan pamungkas. Sayang musuhnya masih sempat menghindar tipis. Akibat serangan kuat itu, kuda-kuda Sonia melebar. Dan pertahanannya terbuka lebar. Sasaran empuk bagi lawan untuk menghabisi nyawanya. Tapi lihat senyuman itu adalah jebakan dengan gerakan menyamping yang lincah. Sonia menghindari serangan balasan. Saat pedang musuh melayang di udara, celah fatal terbuka di depan mata. Kau pikir berapa kali aku harus mati untuk menghafal polamu itu, ha? Teriaknya penuh kemenangan. Hantaman. Pedangnya begitu keras hingga melempar sang pengamat menabrak dinding. Luka menganga tercipta. Namun sialnya luka itu kembali menutup dalam sekejap mata. Napas Sonia memburu. Apakah serangan telak tadi sudah dihitung sebagai kemenanganku? Sang pengamat mengangguk pelan, tepat sekali. Selamat. Sonia menghela napas lega, bahunya merosot. Tapi mimpi buruk belum usai. Itu baru pemanasan. Ujar pria itu datar. Sekarang coba kalahkan aku saat aku serius menggunakan 2 pedang. Ia mengambil bilah kedua entah dari mana. Kuda-kuda tempur ganda terpasang. Aura membunuhnya kini naik berkali-kali lipat. Babak kedua dimulai. Tidak ada istirahat 10 menit kali ini. Teriakan itu menggema. Menyentak. Sonia bangun dari mimpi buruk dengan napas terengah-engah. Teman sekamarnya Ingrid dengan santai mengingatkan bahwa jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Waktunya kuliah umum. Sonia bergumam pelan, merasa baru saja lolos dari mimpi buruk yang paling mengerikan. Ingrid sih santai saja lalu pergi.
Sonia pun bersiap memoles wajah cantiknya sebelum melangkah menuju medan pertempuran akademis. Di aula besar itu dia hanyalah satu dari sekian banyak mahasiswa yang menatap sang profesor di panggung. Pena menari di atas kertas tapi pikirannya melayang pada sosok pengamat itu. Apakah siksaan semalam benar-benar hanya bunga tidur? Dia ingat saat berhasil mengalahkan si pengamat yang berkata hidupnya baru dimulai. Sonia bersumpah takkan membiarkan siapapun mengendalikan takdirnya. Sementara itu Ash baru saja terbangun di suite mewahnya yang tersembunyi jauh di dalam penjara danau Kameon yang hancur. Aneh sekali dia tidur nyenyak tapi badannya terasa remuk redam seolah habis dipukuli semalaman. Dia membuka layar hologramnya. Notifikasi dari panduan penyihir muncul. Ikatan batin dengan gadis pedang berserker telah meningkat pesat. Dia terkejut ternyata menyiksa maksudnya mengatur jadwal latihan bisa memperkuat ikatan mereka. Untunglah jadwal latihan neraka sudah disiapkan. Dia ingin gadis pedangnya terus grinding tanpa henti. Di sisi lain dada Sonia terasa nyeri luar biasa. Namun dia berdiri tegak menjawab pertanyaan profesor dengan senyum malaikat yang sempurna. Mahasiswa lain terpukau dengan jawaban cerdasnya, terutama seorang cowok yang berbisik memuja kecantikan dan otaknya yang encer. Sonia menyapa para pembaca sekalian. Dia mulai bercerita tentang asal-usulnya yang sederhana dari desa kecil. Mengingat kembali perjuangannya menyelesaikan pendidikan dasar hingga akhirnya diterima di Universitas Swordflower yang bergengsi. Dengan bangga dia berkata dialah satu-satunya orang dari kampungnya yang berhasil masuk universitas ini dalam 20 tahun terakhir. Hari pertama menginjakkan kaki di kampus orang-orang berbisik mengejek penampilannya yang dianggap kampungan dan udik. Sebulan kemudian, dia belajar berdandan, memadukan busana dan memalsukan logat kota. Berubah total menjadi primadona kampus yang kita kenal sekarang. Berkat wajah cantiknya tawaran kerja paruh waktu mengalir deras dan popularitasnya meledak. Aktif di berbagai kegiatan dan menjadi pembawa acara Sonia, telah menjadi selebriti kampus yang sesungguhnya. Saat berjalan di kampus, dia menertawakan betapa polos dan lugunya dia saat pertama kali datang ke sini. Di gerbang kampus dia menemukan ibunya yang memanggilnya dengan nama asli Linda. Sonia berbisik agar ibu memanggilnya dengan nama baru. Dengan semangat dia mengajak sang ibu keliling kota naik kereta. Sepanjang perjalanan Sonia memamerkan pemandangan jalanan bersih dan gedung pencakar langit yang dulu membuatnya terpukau. Dia ingat betapa kagetnya melihat orang-orang kota yang sopan dan papan iklan raksasa yang menyala siang malam. Kini dia tersenyum melihat wajah bahagia ibunya menikmati pemandangan kota megapolitan itu. Teringat kembali bagaimana ibu membesarkannya seorang diri setelah ayahnya yang pemabuk dan kasar meninggal dunia. Ibu mengerjakan semua pekerjaan kasar di ladang membiarkan Sonia fokus belajar tanpa gangguan sedikit pun. Sonia merasa beruntung. Teman-teman sebayanya berakhir di pabrik terkurung selamanya di kota kecil itu. Dia ingin ibunya menikmati kemewahan kota ini sebanyak mungkin sebagai balasan atas semua pengorbanannya. Dari truk makanan hingga butik baju Sonia ingin membelikan segalanya. Tapi saat diajak ke restoran mewah, ibu menolak halus. Akhirnya, mereka hanya duduk di bangku taman makan camilan sederhana, di samping air mancur yang menenangkan. Waktu berlalu cepat, Sonia mengantar ibunya kembali ke stasiun kereta untuk pulang ke kampung. Sonia memohon agar ibu menginap semalam lagi. Tapi ibu menolak merasa asing dan tidak nyaman dengan hiruk-pikuk kota. Sonia berjanji akan membawanya ke sini lagi untuk hidup mewah. Ibu menggenggam tangannya percaya penuh pada putrinya. Ibu berpesan, apapun yang terjadi rumah selalu terbuka dengan makanan hangat yang siap menyambutnya. Bagi ibu kota ini terasa terlalu rumit. Mungkin lebih baik pulang dan menjalani hidup yang tenang di desa. Ibu menyerahkan sekantong uang tabungan berkata, dia tak butuh apa-apa di kampung. Dia naik ke kereta meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja. Sonia membuka tas itu. Di antara lembaran uang terselip permen kesukaannya sewaktu kecil. Baru saja uang itu disimpan seorang pria mendekat dari belakang. Pisau silet berkilat menyayat tas Sonia dalam diam. Buk satu tepisan keras membuat pisau itu terlempar. Tanpa menoleh sedikit pun Sonia melenggang pergi meninggalkan pencuri yang kesakitan. Dia berdiri di tengah keramaian membiarkan cahaya kota membasuh wajahnya. Bagi orang lain ini rumit, tapi bagi Sonia, kekacauan kota ini adalah takdir tempat dia berkuasa. Malam semakin larut, Sonia harus mengerahkan pesona mematikannya untuk meluluhkan hati penjaga gerbang kampus yang ketat. Misi sukses gerbang terbuka lebar. Sonia melangkah masuk dengan senyum kemenangan sadar bahwa wajah cantiknya adalah senjata paling ampuh.
Di dunia yang kejam ini kecantikan adalah kekuasaan mutlak. Dan Sonia tahu visual level Dewi miliknya adalah tiket emas menuju strata sosial tertinggi. Saat menaiki tangga asrama, dia memanjatkan rasa syukur pada ibunya. Gen superior ini benar-benar penyelamat hidupnya. Namun radar bahayanya menyala. Di balik pintu terdengar suara sumbang teman sekamarnya yang sedang bergosip. Ria menuduhnya menggoda pria kaya. Sonia menempelkan telinganya ke pintu. Suara penuh iri dengki itu terus saja menjelek-jelekan namanya tanpa ampun. Gadis di dalam sana mulai berani membawa-bawa nama ibu Sonia. Dia berkoar bahwa ibu Sonia pasti malu setengah mati punya anak seperti dirinya. Benar-benar penghinaan tingkat dewa. Amarah Sonia meledak, dia siap mendobrak masuk dan menghancurkan mereka, tapi tiba-tiba klang. Suara hantaman keras membungkam mulut sampah itu. Pintu terbuka, Ingrid muncul dengan wajah dingin melempar sapaan singkat pada Sonia, lalu pergi begitu saja bagaikan bos besar. Sonia mengintip ke dalam. Astaga, ada bekas tinju yang sangat dalam di samsak. Ingrid baru saja membungkam para penggosip dengan satu pukulan maut. Kini tersisa dua makhluk menyebalkan di sana, Lois si teman sekamar yang sombong dan anjing kecilnya Adele. Lois hanyalah putri pedagang lokal yang sok berkuasa, hobinya melempar hinaan pasif-agresif tentang latar belakang Sonia yang sederhana. Padahal faktanya jelas, Sonia selalu jadi magnet para pria, sementara Lois, dia cuma bisa gigit jari meski sudah berdandan maksimal. Puncak kebencian Lois meledak saat Sonia terpilih menjadi pembawa acara utama di event besar kampus. Serangan balik dimulai. Lois sengaja mengadakan pesta mewah untuk jurusan sihir air dan mentraktir semua orang kecuali Sonia. Isolasi sosial yang licik. Taktik itu berhasil memancing perhatian para pria pada Lois. Dia pun mulai naksir berat pada seorang senior tampan. Tapi Sonia tidak tinggal diam. Dengan satu tabrakan yang tidak disengaja, target terkunci. Senior itu langsung berpaling mengejar Sonia. Plot twist yang kejam, Sonia menolak senior itu mentah-mentah. Dia tahu harga diri Lois terlalu tinggi untuk memungut bekas tolakannya. Dalam benak Sonia, dia adalah pahlawan. Dia baru saja menyelamatkan Lois dari pria membosankan. Harusnya Lois berterima kasih. Ambisi Sonia bukan main-main. Dia butuh pria yang bisa menjadi jalan pintas instan menuju kehidupan bangsawan. Strateginya menjadi penyihir air. Riset membuktikan penyihir elemen air adalah calon istri idaman para bangsawan. Reputasi Universitas Swordflower yang legendaris akan dia manfaatkan untuk lulus sebagai penyihir air tingkat elit. Imajinasinya melambung tinggi. Bertemu bangsawan muda lalu diperkenalkan pada ibunya sebagai calon menantu idaman. Satu hal yang pasti, hindari jurusan pedang otot kekar dan tubuh perkasa adalah mimpi buruk bagi wanita yang ingin tampil anggun. Rencana masa depan sudah tersusun rapi. Membangkitkan roh air tahun depan, lalu mendapatkan sayap perak sebelum wisuda. Sempurna. Setelah itu dia akan menyusup ke pesta Universitas Truth untuk menjerat bangsawan muda yang kaya raya. Universitas Truth adalah sarangnya para monster elit di galaksi setempat, paling strategis untuk berburu pacar sultan. Sambil merenungkan ambisi besarnya, Sonia menghapus riasan wajahnya sembari tetap belajar. Multitasking seorang ratu. Dia mengeluh dalam hati. Menjaga kecantikan ini butuh modal dan waktu yang tidak sedikit. Tapi dia yakin 1000% investasi ini akan terbayar lunas saat dia berhasil membawa ibunya hidup mewah sebagai nyonya besar. Tiba-tiba suara misterius memecah kesunyian. Berlatihlah pedang. Sonia tersentak dan berputar mencari sumber suara itu. Sosok pria asing berdiri di sana, menyuruhnya berkomunikasi lewat telepati. Apakah dia gila? Anehnya, Lois dan anjingnya sama sekali tidak bereaksi. Pria ini tak kasat mata bagi mereka. Siapa sebenarnya orang ini? Sang pengamat mengaku bukan musuh. Dia menyodorkan botol cairan hijau mencurigakan yang katanya wajib diminum. Gak akan pelantap ngom. Tolak Sonia tegas. Tapi pengamat itu menuangkan cairan ke lantai, dan secara ajaib cairan itu malah meluncur masuk ke tenggorokan Sonia. Tubuhnya bergerak sendiri. Minuman itu mengendalikan motorik Sonia untuk berdiri tegak. Pria itu menyodorkan pedang kayu. Latihan ke perintahnya. Sonia menatap dengan mata berapi-api menolak keras perintah gila itu. Namun tubuhnya berkhianat. Sonia berpakaian sendiri, menyambar pedang kayu, dan berjalan keluar kamar seperti boneka hidup. Di lorong terdengar suara cempreng Lois yang menuduh Sonia sedang caper pada senior jurusan pedang.
Kaki Sonia membawanya ke aula latihan pedang, tempat yang penuh keringat dan para murid yang menghajar boneka latihan. Di sana terlihat Ingrid mandi keringat berlatih keras bagaikan tokoh utama shonen. Ingrid sangat percaya diri. Dia yakin bisa menembus cincin ke-10 bulan depan dan memanggil roh pedang legendaris. Dia menahan rasa sombongnya dan kembali fokus. Tapi tiba-tiba Sonia melangkah masuk membuat seluruh aula terdiam dan menoleh. Tatapan mereka penuh tanda tanya. Apa yang dilakukan seorang putri manja di kawah candra di muka para petarung pedang ini? Sonia mulai menghujani boneka latihan itu dengan pedang kayunya. Namun di mata Ingrid, tekniknya masih terlihat kaku dan penuh keraguan-raguan. Ingrid membatin, menjadi penyihir pedang butuh tangan kapalan dan fisik sekeras baja. Apakah gadis manis ini siap menderita demi kekuatan? Jangan-jangan ini demi menarik perhatian cowok. Sasaran utamanya pasti Felix, murid sihir pedang yang sedang menatap tajam ke arah mereka. Ingrid sangat sadar siapa itu Felix. Dia adalah putra keluarga Voslada, salah satu pilar agung Dewan Stellaris dan bangsawan tingkat teratas. Ayahnya Duke Voslada adalah raja industri baja di Stellaris. Sosok yang memegang urat nadi kekuatan bangsa ini. Ingrid cemas Sonia jatuh ke pelukan seorang player. Tapi sisi lainnya bersorak, akhirnya dia punya teman gila pedang. Dia kembali mengamati Sonia yang terus memukul. Gila. Baru beberapa menit Sonia sudah menghajar tepi cincin target pertama. Saat Ingrid menajamkan pandangannya, dia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Meski gerakan Sonia terlihat kasar dan melelahkan, dia mengikuti manual sihir pedang dengan presisi mutlak. Ingrid khawatir napas Sonia akan habis dalam hitungan menit. Dia pun mulai menghitung setiap tebasan untuk memastikan kondisi temannya. 100, 200. Ingrid kehilangan hitungan, matanya kini terpaku total pada determinasi mengerikan temannya itu. Waktu berlalu dan seluruh aula latihan kini menatap Sonia dengan mulut menganga. Sudah 90 menit dan dia telah melampaui 2.400 pukulan tanpa henti. Pacar Felix, Cecilia, masuk dengan percaya diri, mengira kerumunan itu sedang memuja kekasihnya yang hebat. Namun harga dirinya runtuh saat melihat Felix justru menjadi salah satu orang yang terpaku menatap Sonia. Dari tatapan Felix, Cecilia tahu cowok itu sudah tersihir dan tidak bisa memalingkan wajahnya. Cecilia menatap sinis menuduh Sonia sengaja berdandan demi menggoda para pria. Dia harus segera menyeret Felix pergi dari perangkap pelakor ini. Dengan nada ketus, Cecilia bertanya kenapa semua orang menatap gadis itu. Felix menjelaskan dengan kagum 1,5 jam. Lalu dia cuma pemula tanpa kuda-kuda. Tapi sekarang satu tebasannya bisa membelah 9 cincin target sekaligus. Cecilia mencibir, dia pasti cuma pura-pura jadi pemula kan? Felix menggeleng, dia juga berpikir begitu. Awalnya makanya dia menonton untuk melihat kapan Sonia akan menyerah. Tapi setelah 1,5 jam keraguan Felix berubah menjadi kekaguman murni hati Cecilia. Panas gadis asing ini mencuri perhatian Felix dengan begitu mudah. Cecilia tersadar latihan 1,5 jam tanpa jeda. Itu hal yang mustahil bagi manusia normal. Bahkan Felix yang jenius saja hanya kuat 3 jam itu pun dengan istirahat di antaranya. Cecilia melihat sekeliling para pria yang biasanya gila latihan kini berhenti total hanya untuk bersorak menyemangati Sonia. Genggaman Cecilia pada lengan Felix melemah. Dia sadar dia baru saja kalah telak dari Sonia dalam permainan merebut hati Felix. Akhirnya Sonia menghantam cincin ke-10 jantung. Semua orang seakan berhenti berdetak menanti momen ini. Bersamaan dengan hantaman itu, boneka latihannya hancur berkeping-keping. Sorakan meledak memenuhi ruangan. Sonia akhirnya berhenti. Dalam benaknya dia tersenyum puas. Selangkah lagi menuju memanggil roh pedang dan menjadi penyihir bersayap. Mimpinya tentang hidup santai tanpa beban sudah ada di depan mata. Ingrid segera membawakan air minum. Tiba-tiba cairan dingin mengalir paksa di tenggorokannya. Sonia melirik tajam dan melihat sosok sang pengamat berdiri di belakang Felix. Hantu itu baru saja menyiramkan minuman ke lantai lagi. Dia berbisik kejam. Belum waktunya istirahat, kalahkan Felix dulu. Sang pengamat menyeringai, dia ingin melihat pertarungan antara Sonia dan orang terkuat di ruangan ini. Kebetulan sekali orang terkuat itu seorang bangsawan. Hantu itu sangat menikmati melihat bangsawan dihajar sampai babak belur. Sonia memohon dalam hati untuk ganti lawan. Dia tidak mau berurusan dengan Felix. Dia tahu betul reputasi Felix sebagai playboy kelas kakap di Universitas Bunga Pedang. Cowok itu selalu pamer mobil mewah dan ganti pacar tiap 3 hari.
Di catatan Sonia, Felix adalah kolektor wanita yang harus dihindari. Lagi pula sangat mencurigakan anak Duke Voslada masuk ke sini. Bukannya ke Universitas Kebenaran. Pasti dia terlibat skandal politik kotor. Sonia berteriak dalam hati bahwa Felix itu penjahat. Tapi bagi sang pengamat itu justru alasan sempurna untuk menghajarnya. Hancurkan si jenius pedang itu, tendang bangsawan Stellaris itu sampai mencium tanah, hasut sang pengamat. Meski bibir Sonia menolak tubuhnya dikendalikan, pedang kayunya terangkat lurus menunjuk ke arah Felix menantang duel. Penonton makin menggila. Cecilia mendidih karena cemburu mengira Sonia sengaja cari gara-gara biar bisa dekat dengan Felix. Padahal di dalam hatinya Sonia menjerit histeris. Aku tidak mau melawan Felix. Tapi tubuhnya berkhianat. Ingrid panik mengingatkan kalau Sonia sudah kelelahan dan menyarankan duelnya ditunda besok saja. Felix memaksa pertarungan hidup dan mati ini harus terjadi sekarang juga tidak ada kata nanti. Alasannya sederhana namun mengerikan. Di matanya Sonia adalah jenius pedang terhebat yang pernah ia temui, satu-satunya orang kedua yang mampu membuatnya gemetar ketakutan. Jika dia menunggu sampai esok hari, Felix yakin keberaniannya untuk menghunus pedang melawan gadis itu akan lenyap tak berbekas ditelan rasa takut. Seriet Felix mencabut pedangnya menunjuk tajam ke arah Sonia. Dengan tatapan mendominasi, dia bersumpah akan menghancurkan gadis itu. Malam ini juga menggunakan kuda-kuda pedang ombak yang legendaris. Sonia terkesiap. Dia tahu betul reputasi keluarga Voslada dengan 4 teknik pedang rahasia mereka yang mampu memanggil roh, dan teknik ombak adalah salah satunya. Namun Sonia justru memasang kuda-kuda biasa, seolah meremehkan lawan. Di dalam hatinya, dia malah sibuk mengomel. Dia protes keras pada sang pengamat misterius. Percuma saja menang melawan Felix. Jika tubuhnya dikendalikan orang lain, dia menuntut kendali penuh agar bisa mencari lawan lain sesuka hatinya. Tapi jawaban sang pengamat bagaikan petir di siang bolong. Dia mengaku tidak pernah sekalipun mengendalikan tubuh. Sonia membuat gadis itu terbelalak kaget setengah mati. Sang pengamat menjelaskan kenyataan pahitnya. Latihan gila-gilaan yang Sonia lakukan adalah murni usahanya sendiri, dipicu oleh mimpi kekalahan yang membangkitkan bakat terpendamnya. Dia menganalisis tajam Sonia, datang ke aula latihan ini demi melampaui batas, demi membuktikan pada Ingrid dan semua orang bahwa dia punya harga diri, bukan sekadar wajah cantik pajangan. Terbakar semangat, Sonia menerjang ke arah Felix tanpa ragu. Saat pedang mereka beradu dengan ganas, sang pengamat terus membisikkan provokasi. Sonia menantang Felix karena dia muak melihat cowok populer itu selalu jadi pusat perhatian. Felix merasakan tekanan hebat dari setiap serangan Sonia. Namun egonya tak mau kalah. Dia terus menggempur, yakin 100% bahwa teknik ombak miliknya tak mungkin tertandingi. Serangan bertubi-tubi dari Felix memaksa Sonia mundur terdesak. Di tengah kepanikan itu, sang pengamat kembali menusuk mentalnya. Dia mengingatkan bahwa sekeras apapun Sonia berusaha, Felix tetaplah tembok raksasa yang tak terkalahkan berkat teknik curangnya. Dia memanas-manasi Sonia, menegaskan bahwa di dunia ini ada orang-orang terpilih yang lahir dengan segalanya, yang ditakdirkan untuk menginjak-injak usaha keras orang biasa seperti dirinya. Kata-kata itu justru menjadi bensin bagi api amarah Sonia. Dia bergerak semakin gila mengimbangi Felix, membuat lawannya bingung dari mana datangnya stamina monster ini. Felix panik dan memutuskan untuk mengakhiri segalanya dengan jurus pamungkas. Cahaya menyilaukan memenuhi ruangan, namun sang pengamat belum selesai berceramah di kepala Sonia. Dia mengingatkan bahwa Sonia lah yang menggenggam pedang itu, yang melangkah ke arena atas kemauan sendiri, menantang yang terkuat demi membuktikan dia bukan pecundang. Tiba-tiba sebuah keajaiban terjadi. Semua mata terbelalak saat melihat Sonia meniru kuda-kuda pedang ombak milik Felix dengan sempurna. Penonton gempar, bagaimana mungkin seorang pemula bisa menguasai teknik rahasia hanya dengan sekali lihat, ini gila. Cecilia tersenyum licik mengira ini trik Sonia untuk mempermalukan Felix, lalu sengaja kalah demi menciptakan drama romantis dan janji duel ulang. Kedua petarung menerjang untuk bentrokan terakhir Beum. Suara keras menggelegar saat kedua senjata bertemu, potongan kayu melayang jatuh ke lantai. Ternyata pedang Sonia yang patah, tapi tunggu, semua mata tertuju pada bahu kiri. Felix, roh pedang ombak telah muncul. Semua orang merinding. Felix berhasil memanggil roh pelindung di tengah pertarungan, sebuah pencapaian tingkat dewa. Ingrid berteriak menyemangati Sonia.
Tapi gadis itu dengan angkuh menyatakan dia belum kalah. Penonton hanya bisa geleng-geleng kepala melihat keras kepalanya. Namun detik berikutnya, ujung pedang kayu Felix tiba-tiba retak dan patah. Keajaiban kedua muncul. Di bahu kanan Sonia Roh pedang ombak juga menampakkan wujudnya. Kerumunan histeris tak percaya dia meniru teknik dan memanggil roh dalam satu tarikan napas. Para senior yang butuh waktu bertahun-tahun untuk menguasai teknik itu seketika merasa putus asa dan ingin pensiun dini. Sadar dirinya adalah jenius sejati, Sonia menatap ke arah kerumunan dan menemukan sosok sang pengamat. Dia bertanya, sinis, apakah pria itu hanya halusinasi akibat egonya sendiri. Sang pengamat dengan santai memungut pecahan pedang kayu, lalu secara ajaib menyatukannya kembali ke pedang Sonia. Seolah tidak terjadi apa-apa. Sambil perlahan menghilang seperti hantu, dia menggoda Sonia untuk menebak siapa jati dirinya yang sebenarnya. Sonia meledak dalam amarah dan memaki-maki udara kosong. Sementara itu di dunia nyata, Ash melihat layar hologramnya berkedip gila-gilaan. Karakter Berserker Sword Maiden miliknya naik level drastis dan memborong segudang kemampuan baru. Mata Ash menangkap sesuatu yang menarik. Ada status baru bernama Penyihir Pedang Sayap 1. Ash yakin jumlah sayap itu adalah indikator kekuatan super yang akan terus bertambah. Melihat perkembangan gila karakter favoritnya, Ash merasa bangun jam 6 pagi untuk mengecek game ini adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Tapi anehnya, meski karakternya jadi monster, Ash sama sekali tidak merasa dirinya bertambah kuat. Dia merasa tertipu mentah-mentah. Dasar game penipuan, dia curiga ini karena dia pemain gratisan. Mengingat reputasi perusahaan game ini yang terkenal pelit pada pemain yang tidak keluar uang. Tiba-tiba suara robotik komputer penjara memecah kesunyian memberitahu Ash bahwa dia sekarang bebas berkeliaran di area tertentu. Pintu selnya terbuka otomatis. Komputer itu bahkan dengan ramah mengundangnya makan enak di kafetaria. Ash segera membuka manual penjara danau di layar hologramnya. Deskripsi fasilitas mewahnya malah membuatnya merasa sedang kena prank kamera tersembunyi. Semua ini terlalu indah untuk jadi kenyataan. Instingnya berteriak bahaya. Dengan waspada dia melangkah keluar sel perlahan-lahan. Lorong itu kosong melompong tanpa penjaga membuat suasana makin mencekam seperti film horor Ash berlari ke ujung lorong dan menemukan taman dalam ruangan di mana para tahanan sedang bersantai. Dan di sana dia melihat seorang sipir penjara sedang duduk santai di sofa, seolah sedang liburan. Ash menghela napas panjang, akhirnya beban di dadanya terangkat. Setidaknya di sini teriakan minta tolong masih berguna. Tapi tunggu dulu. Mana janji manis perlindungan dari Sword Maiden? XP yang ditunggu-tunggu pun belum cair sama sekali. Dengan keyakinan baru yang sedikit dipaksakan, dia melangkah, santai menyusuri lorong dingin penjara. Misi utama saat ini mencari kantin dan mengisi perut. Di aula utama, para napi terpaku pada layar LED raksasa, yang menampilkan siaran pers politisi korup. Pemandangan gila tersaji di depannya. Orc dan Goblin malah asyik berdebat politik tingkat tinggi gara-gara berita itu. Dunia ini memang sudah terbalik. Tiba-tiba seorang napi meluncur mendekat dengan senyum penuh arti. Matanya berbinar licik seolah menemukan harta karun. Dia tahu persis siapa Ash, sang pemimpin agung dari Sekte Empat Pilar yang legendaris. Perkenalkan, namaku Igor, ucapnya sambil membungkuk hormat. Siapa yang tak kenal wajahmu? Kau itu selebriti kriminal. Beritamu ada di mana-mana, kawan. Tanpa basa-basi, Igor mengulurkan tangan persahabatan, menawarkan tiket emas untuk rencana pelarian mereka. Ash yang polos dan putus asa langsung menyambar tawaran itu dengan semangat 45. "Deal, aku ikut." Namun tepat saat kulit mereka hampir bersentuhan, suara wanita yang dingin dan tajam membelah udara. "Kalau aku jadi kau, sudah kuhajar wajah penipu itu sampai penyok." Ash tersentak kaget dan menoleh. Matanya terbelalak lebar wanita itu. Aura wajah dan suaranya. Dia adalah replika hidup dari Sword Maiden miliknya. Apakah ini mimpi? Mendengar perintah sang Dewi Insting, Ash mengambil alih. Dia mengepalkan tangan siap melayangkan tinju maut ke wajah Igor. Namun mendadak BZT. Chip di lehernya menyala merah. Peringatan larangan kekerasan muncul di retinanya. Alarm bahaya meraung-raung di dalam kepalanya seperti sirine kiamat. Pelanggaran. Suara sistem terus menggema tanpa ampun. Tubuhnya terkunci seketika,
Kepalan tangannya berhenti membeku hanya beberapa inci dari hidung Igor. Si pemuda iblis itu hanya tertawa mengejek menatap pukulan lemah Ash yang menyedihkan. Hanya segitu, mengira Ash sudah pasrah menikmati hidup sebagai napi teladan Igor mendengus kecewa. Dia pun berbalik pergi meninggalkan pemimpin sekte yang kaku itu sendirian. Begitu Igor menjauh belenggu tak terlihat itu terlepas. Ash terengah-engah. Di sampingnya Sword Maiden mendengus sinis tatapannya penuh cemoohan. Kenapa wajahmu kaget begitu dasar amatir? Dengan nada merendahkan dia menjelaskan chip di lehermu itu mendeteksi niat membunuh. Sedikit saja kau berniat jahat tubuhmu akan langsung lumpuh total. Canggih kan? Harus kuakui. Lanjutnya sambil menyilangkan tangan. Teknologi manusia ini cukup praktis untuk mengendalikan sampah-sampah kriminal. Ingat Ash, di sini pertarungan fisik dan sihir memang disegel. Tapi trik kotor masih berlaku Igor itu. Sukubus jabat tangan tadi adalah ritual kontrak roh untuk menjadikanmu teman selamanya. Tatapannya menajam. Temenci, itu tawaran untuk menjadi budak yang patuh. Sekali kau jabat, tangannya kau akan jadi bonekanya seumur hidup. Ini jauh lebih mengerikan daripada kontrak kerja paksa di duniamu yang lama. Ash bergidik ngeri, lalu tersadar sesuatu. Dia celingukan menatap sekeliling dengan panik. Tunggu. Orang lain bisa melihatmu tidak, jangan sampai aku dikira orang gila yang bicara dengan tembok. Mengabaikan tatapan aneh napi lain, dia terus mendesak wanita itu. Kau benar-benar Sword Maiden kan, karakter waifu impianku itu? Sword Maiden memutar bola matanya. Tentu saja bodoh. Kalau aku tidak bisa melihatmu, aku pasti sudah meragukan. Apakah kau benar-benar observerku? Perdebatan konyol pun dimulai. Mereka saling protes karena penampilan satu sama lain tidak sesuai dengan art asli di game. Hei, wajar dong ganti baju, kilah Ash. Karakter game juga butuh skin baru. Merasa punya backing kuat, Ash langsung besar kepala. Kalau begitu cepat bantu aku kabur dari sini. Tapi jawaban yang diterima justru membuatnya melongo. Tidak, malas. Sword Maiden menatapnya jijik. Kenapa aku harus membuang tenaga untuk membebaskan sampah sepertimu? Penjara ini tempat yang paling pas untuk pecundang. Anggap saja pensiun dini. Ejeknya sambil tersenyum miring. Kau bisa hidup tenang dan membusuk di sini sesuai impianmu kan? Enak saja. Ash protes keras. Aku ini korban fitnah. Aku harus menghadapi pengadilan. Bulan ceritaku belum tamat di sini. Sword Maiden tertawa meremehkan. Kesal dihina, Ash mencoba sok berkuasa. Dengar ya, aku ini atasanmu. Kalimatnya terputus saat aura membunuh yang pekat memancar dari wanita itu. Kau apa bagiku? Coba selesaikan kalimatmu kalau mau mati. Pletak-pletak, jarinya menusuk dahi. Ash bertubi-tubi dengan kecepatan kilat. Tiap tusukan terasa seperti hantaman palu memaksa Ash terhuyung mundur hingga jatuh terduduk di sofa. Wajah cantiknya mendekat menatap Ash. Laksana predator menatap mangsa. Tadi kau mau bilang apa? Kau mau mengaku sebagai tuanku? Suaranya lembut tapi mematikan. Nyali Ash menciut seketika. Senyumnya lenyap digantikan keringat dingin. Memangnya salah ya kalau aku berpikir begitu. Aku memang karakter virtual. Tanpa pemain aku lenyap. Ekspresinya berubah menjadi iblis pencabut nyawa. Tapi arogansimu membuatku ingin menghapusmu lebih dulu. Ash hanya bisa menggertakkan gigi tak berkutik di bawah dominasinya. Mengumpulkan sisa keberaniannya. Ash berteriak. Oke, aku bukan tuanmu. Tapi ingat, aku juga bukan pelayanmu, paham? Kita ini setara. Kalau kau tidak bisa menerimanya, sana balik lagi. Jadi data biner di dalam game. Hening sejenak. Tatapan tajam Sword Maiden perlahan melunak, bibirnya menyunggingkan seringai misterius yang penuh arti. Oh, menarik juga nyalimu. Dia berbalik dengan anggun. Baiklah, aku memang tercipta dari pikiranmu. Tapi ingat satu hal. Matanya berkilat tajam. Jangan pernah bermimpi untuk memerintahku. Bersumpahlah sekarang, titahnya. Jika kau berbohong, wajahmu akan hancur dan kau akan hidup buruk rupa selama 10 tahun. Tanpa ragu sedetik pun, Ash mengangguk panik.
Sumpah demi apapun aku janji. Puas melihat kepatuhan itu, Sword Maiden tersenyum manis. Bagus, ayo jalan-jalan sambil ngobrol. Kita sarapan dulu. Kau kelaparan kan? Soal kabur, jujur saja aku tidak bisa bantu banyak meski aku mau. Dia merentangkan tangan. Lihat aku. Tak terlihat, tak tersentuh. Bagaimana hantu digital bisa membobol penjara fisik super ketat ini? Satu-satunya alasan aku ada di sini adalah karena ikatan takdir antara Sword Maiden dan Observernya. Itu saja. Tapi... Matanya bersinar penuh semangat. Saatnya transfer XP hasil latihan nerakaku. Mata Ash langsung berbinar-binar. Dia membuka kedua tangannya lebar-lebar. Akhirnya, berikan padaku kekuatan dewa itu, dasar bodoh. Hardiknya lagi. Kau pikir kekuatan instan itu semudah membalik telapak tangan. Kau harus berusaha menerimanya. Ash garuk-garuk kepala. Lalu caranya gimana? Sword Maiden menunjuk kerumunan napi yang beringas. Bertarunglah, biarkan adrenalin memompa XP itu masuk ke otot-ototmu secara alami. Seringai gila muncul di wajah Ash. Matanya menyapu kantin dan terkunci pada satu sosok mengerikan. Lang, raksasa bertato, penuh luka dengan aura pembunuh massal yang kental. Target sempurna. Seolah memang minta dihajar, Ash menghampiri meja itu. BUR. Dia sengaja menumpahkan segelas susu tepat ke kepala si raksasa. Dengan wajah tanpa dosa yang menyebalkan, dia berkata, "Ups. Maaf ya, tangan licin." Meski dialah yang memulainya, aura iblis yang mengerikan itu membuat nyalinya ciut seketika. Tapi plot twist pria sangar itu malah bertingkah imut dan menyuruhnya minum susu kantin demi kesehatan. Ash melongo syok tapi tetap menuruti perintah itu. Saat dia makan, tawa ejekan meledak di dekatnya. Sword Maiden terbahak-bahak di dalam kepalanya. Situasi konyol akibat chip pengekang di leher mereka ini benar-benar menggelikan. Di sini segala bentuk agresi dilarang keras, bahkan tatapan tajam yang disengaja sekalipun. Melanggar berarti sengatan listrik mematikan ke jantung. Dia harus mencari celah untuk bertarung tanpa bergantung pada wanita itu. Berpura-pura jadi bayi yang minta susu, tapi akting konyol itu malah membuatnya terlempar jauh ke udara. Tubuhnya menabrak Lang lagi. Ini adalah takdir alias kesempatan emas untuk mengorek informasi darinya. Salah paham total pria berotot itu malah mengira Ash sedang modus dan menolaknya karena dia sudah punya pacar. Ash mencoba meluruskan, tapi makin runyam si narapidana kekar ini ternyata tipe pasangan setia yang tak bisa digoyahkan. Akhirnya mereka mengesampingkan drama asmara sepihak itu dan masuk ke inti masalah. Meski suasana masih canggung gara-gara insiden genit tadi, Ash nekat bertanya cara bertarung legal di penjara ini. Ekspresi Lang berubah drastis. Kalau soal adu otot, dialah dewanya di tempat ini. Dia adalah anggota Deathmatch Society, satu-satunya kelompok yang punya izin mencabut segel chip sementara waktu. Ash terbelalak. Apakah sipir benar-benar mengizinkan pertarungan maut tanpa melabeli mereka sebagai pembunuh? Ternyata ada ruang medis di sebelah arena asal diselamatkan dalam 5 menit nyawa mereka masih bisa ditarik dari neraka. Penjara tak peduli jika ada yang mati. Tiba-tiba Lang sadar kalau bocah ini adalah pemimpin kultus pilar yang legendaris. Fokusnya buyar lagi. Dia malah antusias membahas fanatisme pada kultus tersebut. Kembali ke topik, wajar saja Ash ingin bergabung karena tanggal 15 sudah di depan mata. Melihat si anak baru bingung, sang veteran menjelaskan arti horor di balik tanggal keramat itu. Semua di sini adalah calon mayat. Fasilitas mewah ini cuma pemanis sebelum eksekusi mutlak menjemput mereka. Ash membeku. Ketakutan Moon Judgment adalah reality show. Pembantaian tiap tanggal 1 dan 15 demi rating TV setinggi langit. Singkatnya, di dunia gila ini menonton eksekusi mati adalah hiburan paling populer. Ash jatuh lemas tapi matanya kembali berbinar saat tahu ada jalan tikus untuk lolos dari acara maut itu. Setiap napi mulai dengan 50 poin yang terus berkurang 10 tiap bulan. Jika habis, tamatlah riwayat mereka. Semakin rendah poinnya, semakin dekat nama mereka terseret ke panggung eksekusi berdarah itu. Ada banyak cara memanen poin, tapi yang termudah adalah menciptakan nilai bagi penjara busuk ini. Gunakan keahlian dan kemampuan unik apapun untuk ditawarkan pada sistem penjara. Masalahnya kebanyakan napi cuma pembunuh tanpa bakat. Jadi, sistem deathmatch dengan taruhan poin adalah satu-satunya jalan pintas.
Sebelum naik panggung pembantaian, mereka bahkan harus memakai riasan tebal layaknya artis sirkus kematian. Lang menjilat gelas susunya dengan tatapan tajam, memastikan tekad bocah itu untuk terjun ke dunia kekerasan ini. Mereka menuju arena. Pertandingan pertama taruhannya cuma 1 poin, dan angkanya akan terus meroket di setiap laga. Awalnya lambat, tapi taruhannya menumpuk gila-gilaan. Ini momen krusial untuk menganalisis kelemahan lawan. Dengan hari penghakiman yang kian dekat tempat ini, pasti akan meledak oleh keramaian para petarung putus asa. Di kegelapan lorong Lang menawarinya daging yang jatuh dari arena. Itulah cara sang gurme menikmati poin hasil keringatnya. Sambil menyeringai licik mereka masuk ke aula. Dan Lang langsung disambut hormat sebagai sang gurme. Para napi mengejek Ash sebagai pacar baru Lang. Tapi ancaman hukuman dari sang raksasa langsung membungkam mulut sampah mereka. Gertakan itu berhasil para pengganggu mundur teratur memberi ruang bagi Ash untuk diperkenalkan secara resmi. Ash sadar dia sangat beruntung. Lang ternyata bukan orang sembarangan, tapi legenda yang ditakuti di sini. Di tengah arena pertarungan sengit meletus antara Tiger, si kakek tua, melawan Rutger, si orc besar. Si orc membuat kesalahan fatal karena meremehkan lawannya setelah lama absen dari gelanggang. Tiger tak memberi ampun, tubuh lelah Ruth dihajar habis-habisan sampai salah satu taringnya patah melayang. Sang pemenang mengangkat tangan, lalu melepaskan rentetan pukulan mematikan yang menghancurkan wajah lawannya. Pemenangnya sudah jelas, tapi pelindung udara belum terbuka. Mimpi buruk ini belum berakhir. Laga hanya berhenti jika ada yang mati atau pingsan total. Di sini tak ada kata menyerah. Hancurkan musuhmu sampai rata dengan tanah. Tak terhitung jumlah orang bodoh yang mati konyol karena terlalu percaya diri di arena ini. Pada akhirnya, tujuan utama pertarungan maut ini hanyalah memindahkan poin pada mereka yang lebih layak hidup. Bicara soal poin, mata tajam Ash menangkap kejanggalan pada jumlah taruhan para petarung saat ini. Ini aturan mainnya, para tahanan harus bertaruh lebih tinggi dari laga sebelumnya. Tiger sudah bertarung 34 kali. Jadi dia wajib mempertaruhkan 35 poin. Sebaliknya lihatlah, Rutger yang malang sudah 10 kali bertarung tapi sisa poinnya tinggal 5 biji. Sialnya dia selalu nekat menantang monster yang mustahil dia kalahkan. Saat mereka bicara perisai lenyap dan tubuh orc itu ambruk seketika. Pertandingan usai, tim medis langsung menyerbu masuk dan menyeret tubuh kaku itu ke ruang rawat seperti menyeret karung beras. Tiger berjalan santai pura-pura lemah, padahal jelas-jelas dia baru saja menipu dan membantai lawannya habis-habisan. Bahkan Sword Maiden yang angkuh pun harus mengakui kekuatan kakek tua itu. Ternyata meski mana disegel, serangan fisik masih berlaku bebas di sini. Kebanyakan penyihir di dunia ini tak lebih dari manusia biasa yang lemah kalau mana mereka disegel. Tapi ada segelintir monster yang disebut penyihir tubuh mereka, yang memurnikan fisik dan teknik bertarung hingga level dewa. Lebih gila lagi ada tipe yang memodifikasi tubuh mereka, sampai peningkatan kekuatannya bersifat permanen. Tiger adalah contoh nyata monster itu, si penyihir masokis yang mengerikan. Tiba-tiba Ash didesak masuk ke arena, karena dia sudah terlanjur di sana. Sword Maiden memerintahkannya memilih lawan tangan kosong. Cari yang pakai tinju, lakukan hal yang sama, titahnya. Lagi pula Ash mungkin terlalu lemah untuk sekadar mengangkat senjata. Dengan patuh dia berbalik dan bertanya polos pada seseorang tentang lawan tangan kosong. Sosok misterius itu menyeringai lebar seolah menemukan mangsa empuk yang selama ini dia cari. Dengan jujur Ash mengaku cuma punya 1 poin taruhan, jadi takkan ada untungnya memangsa dirinya. Ajaibnya tahanan itu tak keberatan, bahkan dengan murah hati menawarkan poinnya sendiri. Terlalu indah untuk jadi kenyataan. Saat itulah Igor melangkah ke bawah sorotan cahaya, mengklaim tinjunya sama lemahnya. Tapi sorakan penonton membuat Ash sadar ini jebakan maut. Igor bersikeras ini akan jadi pertarungan adil, apalagi dia membawa nama besar sebagai pemimpin kultus 4 pilar. Tapi dari gemuruh sorakan liar itu jelas sekali lawan ini bukan tipe petarung yang jujur apalagi sportif. Ash sempat merasa penuh harapan teringat nasihat Sword Maiden untuk tidak menyetujui tawaran apapun. Namun tawa mengejek Sword Maiden menghancurkan logikanya. Wanita itu menertawakan ambisi kosongnya. Dan lihatlah dia sekarang, dengan bodohnya melangkah masuk ke ring menuruti tantangan Igor. Kakinya gemetar hebat saat menyadari kebodohannya. Dia tak tahu kenapa, tapi otaknya mendadak yakin bahwa bertarung adalah satu-satunya jalan keluar. Terjerat pesona sukubus, kata tidak, bahkan musnah dari kamus otaknya.
Momen inilah dia benar-benar terhipnotis. Sword Maiden kembali memperingatkan agar jangan sembarangan merespon undangan orang lain. Dia adalah pengamat terakhir. Sebagai pengamat, takdirnya adalah menolak segalanya dengan tegas. Satu-satunya jalan baginya adalah merengkuh takdir dengan kekuatannya sendiri. Bak seorang Raja Iblis, Ash memalingkan wajah ironisnya malah menolak nasihat sang mentor yang baru saja didengarnya. Begitu saja perisai arena aktif dan neraka dimulai, pembatas chip terlepas, rasanya seperti rantai yang membelenggu jiwa akhirnya putus. Igor tak buang waktu, dia melesat maju dengan kepalan, tangan siap menghancurkan tulang. Si pemuda refleks mengangkat tangan untuk bertahan, tapi Igor sudah memprediksinya dan menyapu kaki Ash dengan telak. Jatuh terjerembab, Ash berguling berusaha bangkit, tapi musuhnya sudah menempel ketat seperti bayangan maut. Boom, satu hantaman keras mendarat di perut yang terbuka. Ash muntah hebat di lantai sementara. Igor tersenyum sadis menyuruhnya menahan sakit. Si anak baru menurut matanya sudah berkaca-kaca menahan nyeri. Belum sempat napas, satu bogem mentah menghajar sisi kepalanya. Pemuda malang itu sempoyongan keseimbangannya, hancur, nyaris pingsan di tempat. Begitu tubuhnya terpojok ke dinding pembatas, Igor makin menggila melancarkan rentetan pukulan tanpa ampun. Masih bertahan dengan tangan gemetar, Ash bertanya-tanya kapan transfer pengalaman itu akan aktif. Di tengah siksaan, dia memanggil Sword Maiden. Dia memohon wanita itu mengambil alih tubuhnya. Tapi dengan santainya, Sword Maiden cuma bilang, lawan balik. Makin kau dihajar, makin cepat ilmunya masuk. Sword Maiden berlagak tak peduli, tapi matanya tak lepas mengamati setiap gerak-gerik muridnya. Ash memang terlihat menyedihkan, tapi dia terus memaksa tubuhnya melampaui batas dan menolak menyerah. Sword Maiden tak bisa memungkiri, bahkan tanpa panduan sihir pun, mental bocah ini sekeras baja. Dia benar-benar pengamat terakhir sejati. Didorong oleh mentalitas budak korporat yang tahan banting, Ash membidik momen untuk serangan balik. Dia mengertakkan gigi dan melayangkan tinju, tapi pukulan itu terlalu lembek dan lambat. Igor menghindar santai, lalu menghajar wajah Ash dengan mudahnya. Pembantaian ini berlanjut. Penonton bersorak gila melihat bagaimana wajah Ash seolah secara alami menabrak kepalan tangan Igor berkali-kali. Tiger dan Lang harus mengakui kekuatannya, tapi mereka mengelak saat ditanya siapa pemenangnya. Saat ini Ash sudah babak belur, hancur lebur seperti buah busuk. Igor bertanya-tanya bagaimana dia bisa menang padahal tubuhnya selemah ranting kering. Memang tak ada yang spesial darinya. Mereka sama-sama lemah, tapi bedanya orang seperti pemuda itu hanyalah ternak bagi Igor. Sementara Igor adalah sang penjagal yang siap menguliti mereka. Bahkan ras yang lebih kuat pun tumbang di hadapannya. Kalah telak. Bahkan sebelum masuk ring, melihat Ash melompat putus asa, Igor sudah tahu persis apa yang akan dilakukan bocah lemah itu. Dia membaca gerakannya semudah membalik halaman buku dan langsung menyerang balik. Setiap pikiran bocah itu terpampang jelas di matanya. Seperti domba yang siap dipanggang, tinggal menunggu waktu untuk melahap lawannya yang menyedihkan. Dengan seringai penuh percaya diri, Igor menghindar lagi dan mengayunkan sikunya untuk mengakhiri segalanya. Kejutan besar, Ash menghindar dengan sempurna dan mencoba membalas. Sang veteran langsung melompat mundur, merasakan bahaya yang tak terduga. Ini pertanda buruk yang tak terbantahkan. Main-main sudah selesai, dia harus menjatuhkannya sekarang juga. Penonton semakin liar dan menggila berteriak agar sang veteran pirang segera mencincang musuhnya. Meski begitu, Lang menyadari bahwa ini takkan semudah yang mereka kira. Melihat kembali ke arena Igor yang tadi selalu tepat sasaran, kini serangannya mulai meleset satu persatu. Pertunjukan sesungguhnya dimulai. Ada yang mengira Ash cuma pura-pura, tapi Tiger membantah bocah itu memang lemah barusan. Tubuhnya belum ditempa pertarungan nyata. Lang tahu benar itu karena dialah yang membawanya. Tapi hanya dalam beberapa menit, insting tempurnya berkembang tajam. Orang yang salah di tempat yang salah membangkitkan bakat yang mengerikan. Sungguh memalukan untuk pertama kalinya sang pemimpin sekte memojokkan si cantik buas itu ke posisi bertahan. Gadis pedang tersenyum, tahu ini sudah berakhir. Setiap era punya temanya sendiri. Dan di era ini penaklukan bukan lagi soal tanah, tapi dominasi yang canggih dan memikat. Di dunia di mana kelas ditentukan sejak lahir, penyihir jiwa adalah predator puncaknya. Bahkan klan penguasa pun takut pada mereka. Namun Igor dengan keberuntungan luar biasa belajar sendiri menjadi penyihir jiwa. Ditambah lagi dia sudah punya kontrak roh sihir dasar.
dan menjadikan kata-katanya sebagai hukum mutlak. Selama syarat tertentu terpenuhi, kemampuannya takkan terbendung. Dia akan menjadi raja dimanapun ada aturan, tak terkecuali penjara ini. Dengan kekuatan itu dia mendominasi semua orang di sekitarnya. Bahkan setelah kalah dalam pertarungan maut, mereka akan menerima tantangan lagi, sampai poin mereka kering kerontang. Tapi sekarang pemuda di depannya telah berubah. Dari hewan jinak yang dia menunggu disembelih menjadi hewan bising yang tetap menunggu disembelih. Dengan senyum licik, Igor mengakui bahwa dia memang meremehkannya. Kecepatan belajarnya memang berpotensi, tapi kekuatan fisiknya benar-benar sampah. Setelah ini, Igor tak berniat meladeninya lagi, dan Ash takkan bisa menantangnya. Mengetahui aturan dan menggunakannya untuk mendominasi itulah kekuatan sejati. Itulah bedanya penguasa dan yang dikuasai. Tapi tanpa peduli omong kosong itu, Ash malah bilang jangan tutupi wajahnya. Igor terperangah. Tiba-tiba dia dibilang wajahnya sempurna untuk dipandangi lama-lama. Pikiran itu langsung menguasai otaknya. Karena baru pertama kali dipuji, setulus itu tanpa sadar dia menurunkan tangannya. Satu pukulan keras mendarat telak tepat di dagunya. Dia ambruk mencium lantai, dan pertandingan selesai, Ash menang. Tapi saat adrenalin lenyap, kelelahan menyerang dan dia pun ikut tumbang. Cicipan pertamanya dalam pertarungan sungguh menyakitkan dan tak tertahankan. Dia akhirnya paham tujuan pertarungan maut ini, mengubah tahanan menjadi hiburan tanpa jiwa bagi orang kaya. Mereka semua terperangkap, ditakdirkan mati oleh penghakiman atau di arena maut. Sisi rasionalnya muncul, berkata ini masuk akal bagi pelanggar hukum. Kalau bukan dia korbannya, mungkin dia juga bakal tepuk tangan untuk sistem gila ini. Saat asik bicara sendiri, dia sadar. Rasa sakit di tubuhnya mendadak hilang. Tiba-tiba suara menyuruhnya mengejar jam makan malam. Ash membuka mata dan bola matanya nyaris copot melihat sosok berbaju dokter wabah di depannya. Dokter itu panik melihat reaksinya. Padahal dia yakin sudah mengobatinya dengan benar. Setelah memastikan itu cuma penyembuh bocah, itu malah minta operasi plastik biar jadi ganteng. Itu cuma obrolan santai yang nggak masuk akal. Tapi anehnya dokter itu malah bersemangat menawarkan segudang pilihan untuk hasrat narsisnya itu. Ash panik bukan main. Dia kira mau dipalak, tapi ternyata mereka menginginkan tubuhnya, bukan dompetnya. Suasana jadi canggung seketika. Si topeng buru-buru klarifikasi mereka butuh tubuh bocah itu untuk eksperimen bedah. Gila benar. Mereka bahkan rela membayar demi hak untuk mengobrak-abrik isi perutnya. Rayuan maut dimulai. Kapan lagi kau bisa dibedah oleh ahli top secara gratis, ya? Kata mereka. Tapi Ash bukan orang bodoh. Dia tahu betul kata gratis biasanya menyembunyikan biaya nyawa di kemudian hari. Bagi orang awam tawaran itu terdengar manis. Tapi bagi Ash itu lonceng bahaya yang nyata. Ash langsung mendesak detail resikonya. Ternyata sihir medis di sana memanipulasi cairan tubuh sesuka hati. Hidroterapi, lebih mirip teror air. Salah sedikit saja daging bisa tumbuh di tempat yang mengerikan. Tenang saja, roh medisnya bisa belajar kok. Alasan macam apa itu untuk nyawa manusia? Penjara ini benar-benar surga bagi dokter gila. Stok pasien sekarat tersedia segar setiap hari. Di sini, para tahanan tak lebih dari boneka latihan bagi para penyembuh amatir. Sisi positifnya, pengobatan ini tak memakan poin kontribusi. Setidaknya dompet aman meski nyawa terancam. Ash menyentil kostum seram si dokter. Ternyata itu baju armor anti-amuk pasien korban malpraktik. Kalau butuh pelindung sekuat itu berarti kegagalan operasi sudah jadi menu sehari-hari di sini. Hilang kesabaran Ash meledak. Dia semprot dokter itu dengan kata-kata yang menusuk harga diri. Mental tempe. Si dokter gemetar dan menangis merengek bahwa itu bukan salahnya. Ash menatap tajam. Kau tahu, cacat terbesarmu, aura pecundangmu itu terlalu kuat. Kalau kau terlihat ragu, pasien akan menyalahkanmu atas setiap rasa sakit yang mereka rasa. Berbohonglah dengan lantang, tampil percaya diri, meski kau tak bisa menyembuhkan siapapun. Langkah kedua, gaslighting marahi pasien kalau mereka tak becus menjaga diri. Cari celah mereka injak mentalnya, dan jadikan pengobatanmu sebagai anugerah terindah bagi mereka. Inilah doktrin manipulasi tingkat tinggi yang Ash pelajari dari kejamnya dunia korporat. Apapun hasilnya nanti kau harus berteriak, saya sudah melakukan yang terbaik. Doktrin sukses merasuk. Si dokter mulai berteriak gila mengulangi mantra itu. Ash tersenyum licik. Teknik kotor korporasi ini mungkin akan melahirkan monster medis yang hebat. Tapi tiba-tiba dokter itu membalas, yakin tak mau oplas wajahmu itu penistaan seni loh. Ash terdiam. Haruskah dia bangga karena muridnya langsung mempraktekkan ajaran kejam itu padanya? Sambil buang muka, Ash mencibir.
Masih lebih ganteng wajahku daripada topeng gas aneh itu. Aku tidak jelek tahu. Si dokter meradang membuat rasa penasaran akan wajah aslinya memuncak. Hampir saja topeng itu dibuka, tapi dia malah melempar tag nomor 222 ke arah Ash. Bawa ini sampai mati, biar semua orang tahu siapa pemilik nyawamu. Identitasnya masih misteri, tapi dia memaksa Ash membawa tanda pengenal itu kemana-mana. Pasien pun diusir halus. Sana pergi makan sebelum kantin tutup. Sebelum pergi Ash melempar jaring. Besok kupaskan apel untukku ya. Dan janji kencan pun terbentuk. Taktik jenius meminta bantuan kecil adalah kunci psikologis untuk memikat hati seseorang. Di kehidupan sebelumnya, trik inilah yang membuat Ash panen bonus dan penghargaan. Tiba-tiba aura mencekam muncul dari balik tirai senior galak memergoki 222. Jangan akrab dengan kelinci percobaan, asosiasi HAM bisa mencium bau busuk eksperimen kita. 222 lari terbirit-birit tanpa seniornya, dia cuma butiran debu di tempat kejam ini. Sang senior menegaskan dominasinya. Rantai makanan di penjara ini sangat brutal. Ternyata dokter muda itu cuma titipan orang dalam. Tapi fokus si senior kini beralih ke Ash. Senyum sadis terukir. Dia tak sabar melihat Ash dihajar sampai babak belur lagi. Ash menghela napas panjang. Keluar kandang harimau malah masuk kandang buaya. 45 poin di tangan, tapi hari penghakiman tak bisa dihindari oleh siapapun. Peluang hidup memang ada. Tapi sebagai ketua sekte, kepala Ash adalah piala yang paling diincar musuh. Pemuda ini menolak tunduk begitu saja pada takdir kematian yang mengintai di depan mata. Lang menyeringai lebar membawa kabar tentang seorang penantang haus darah yang sudah lama menanti Ash di kantin. Taruhannya gila 36 poin. Sangat jarang ada senior yang mau repot-repot memburu pemula hijau sepertinya. Namanya Farkus. Terdengar asing hingga satu nama keramat terucap dari bibir Lang yang mengubah atmosfer seketika. Henning. Ash terdiam bingung, namun sang veteran segera mengalihkan topik seolah tak terjadi apa-apa. Kembali ke bisnis senjata, musuh barunya hanyalah sebilah pedang polos yang tampak begitu biasa. Bicara soal pedang mata nakal, Ash malah melirik gadis pedang di tempat yang terlalu strategis untuk dilihat. Pikirannya meliar. Ash bertanya-tanya, bisakah ia menyentuh tubuh wanita? Roh ini senyata. Wanita itu menyentuhnya. Tak butuh waktu lama gadis pedang mengambil alih bibirnya. Katakan pada Farkus, cuci lehernya dan tunggu aku besok. Lang pergi menemui kekasihnya, namun anehnya langkahnya justru menuju arena maut, bukan bilik asmara. Gadis pedang segera mengalihkan fokus Ash, memerintahkannya kembali ke sel dengan nada mendominasi. Sebab malam ini mereka akan sibuk menjelajahi dunia baru yang tak pernah terbayangkan oleh Ash sebelumnya. Wajahnya memerah membayangkan hal nakal. Namun di arena maut pemandangan mengerikan sedang terjadi. Lang tertawa di tengah kegelapan. Ash menerima tantangan bukan karena nama besar, tapi demi hasrat adu pedang sejati. Farkus berjanji akan membalas budi, tapi si botak menuntut jawaban sekarang. Siapa sebenarnya sosok Silent itu? Pria itu tak keberatan bercerita asalkan sang pendengar siap menanggung beban kebenaran yang mematikan. Lang merobek daging mayat petarung itu dengan buas. Ia mendengus bahwa ia lebih suka menjauh dari para penguasa. Sambil mengunyah, ia bergumam bahwa Ash lebih mirip bocah polos daripada pemimpin sekte sesat yang digosipkan. Farkus membantah tegas, tak ada kata polos bagi siapapun yang sudah menginjakan kaki di penjara neraka ini. Penjaga memberi ultimatum mengerikan. Hancurkan bocah itu hingga penyembuh terhebat pun angkat tangan. Asalkan Ash mati besok, elf terpidana mati ini akan bebas dari cengkraman penjara untuk selamanya. Tapi ada syarat mutlak dari Selen. Ia dan anak asuhnya takkan tinggal di kota yang sama dengan pria itu. Dorongan kasar dari penjaga menyadarkannya kembali pada status hinanya sebagai kriminal rendahan. Ia dicaci karena lagaknya yang bak bangsawan. Sementara itu Ash yang tak tahu apa-apa sedang asyik berdiskusi. Gadis pedang membawa dua kabar. Kabar baiknya hunian gratis seumur hidup dari pemerintah menanti. Kabar buruknya, kepala Ash bisa menggelinding terpenggal dari lehernya kapan saja. Bahkan monster sekuat Tiger pun tak berkutik akibat chip pengendali yang tertanam dalam di leher mereka. Sialnya chip itu telah menyatu dengan sumsum tulang, mustahil dicongkel keluar tanpa membunuhnya. Ash bertanya tentang kemungkinan sihir dan senyuman misterius pun terukir di wajah cantik gadis pedang. Kunci kebebasannya adalah sebuah keajaiban sihir pedang legendaris yang sangat langka. Skill pertahanan mutlak yang bisa menghapus chip itu sekejap mata. Tapi syaratnya ia harus mendapatkan roh sihir. Opsi pertama, resonansi alam mustahil dilakukan karena chip sialan itu memblokir akses energinya.
Opsi kedua barter dengan orang lain tapi Ash miskin dan tak punya modal untuk ditawarkan. Opsi ketiga membunuh pemilik roh. Terlalu berisiko, satu-satunya jalan adalah berburu roh liar di alam gaib. Masalahnya, pintu masuk ke sana hanya terbuka jika ia memancing roh sihir untuk menyusupkan kesadarannya. Situasi yang konyol. Ia butuh roh untuk masuk, tapi ia masuk justru untuk mencari roh. Persis seperti nasib lulusan baru yang butuh 3 tahun pengalaman kerja, hanya untuk melamar kerja level pemula. Saat keputusasaan hampir melanda, gadis pedang bersabda, Ash tak perlu menggunakan rohnya sendiri untuk ini. Harapan kembali bersinar gadis itu mengingatkan bahwa ikatan mereka melalui kitab manual adalah kuncinya. Sebagai roh pedang, wanita itu bisa membawa Ash masuk bersamanya menembus dimensi tanpa hambatan. Bingung Ash memeriksa manualnya. Ternyata benar, ada modul fungsi rahasia yang selama ini tersembunyi. Ia menekan tombol konfirmasi. Hening, hanya ada gadis pedang yang duduk manis dengan senyum penuh arti. Ash mendesaknya untuk bergegas. Wanita itu pun bersiap membiarkan Ash menunggu dalam ketidakpastian yang panjang. Gadis pedang mengejek manja. Kau takkan paham apa yang harus dipersiapkan seorang gadis sebelum pergi. Ia pun menghilang meninggalkan Ash sendirian. Pemuda itu ambruk di kasur, tenaganya terkuras habis oleh hari yang gila ini. Sementara itu di asrama Putri Stellaris yang gemerlap waktu menunjukkan perbedaan 3 jam dari penjara suram itu. Tubuh asli Sonia baru saja kembali bermandi keringat sisa latihan neraka bersama Ingrid. Jadwalnya padat merayap kelas tingkat dewa tanding ulang dan latihan sihir pedang malam hari demi menguasai teknik gelombang yang legendaris. Mentornya bukan kaleng-kaleng Profesor T. Sangsain pedang yang hampir menumbuhkan 4 sayap. Dia menawari Ingrid rekomendasi, tapi gadis itu memilih jalan ksatria yang mandiri. Tanpa saran Ingrid, Sonia mungkin takkan sadar harus menolak tantangan Felix yang cuma cari masalah itu. Sang profesor bahkan mendaftarkannya ke turnamen universitas kebenaran fasilitas elit. Tentu saja bebas pakai. Berita ini membuat mata Adele berbinar modus on, dia langsung minta dikenalkan pada barisan cogan di sana. Sonia melirik Lois yang mematung kaku. Dengan nada menusuk dia bersumpah, takkan melupakan jasa teman sekamarnya membuat Lois gemetar menahan emosi sambil meremas bukunya. Jelas sekali gadis itu sudah diambang batas. Sedikit lagi ledakan amarah dahsyat akan meletus. Namun kejutan Lois menelan amarahnya dan kembali tenang. Kecewa tak ada drama, sang gadis pedang melenggang pergi menuju ruang meditasi. Meninggalkan kecanggungan di asrama, Adele menatap punggung Lois dengan tatapan penuh kekhawatiran. Dia mencoba menghibur, berbisik bahwa tak perlu meladeni gadis udik yang sombong itu. Tapi Lois cukup cerdas mengakui kekalahan telak ini. Sonia sudah terbang terlalu tinggi, namun dia bersumpah takkan sudi menunduk patuh setelah lulus nanti. Suasana makin keruh, tak ada yang tahu cara mencairkan es di antara mereka. Adele mundur perlahan dengan wajah cemas, memilih memberi ruang bagi ego yang terluka itu. Sementara itu Sonia tiba di aula meditasi gerbang keramat bagi para siswa penjelajah alam gaib. Identitas terverifikasi, perintahnya gila berjalan menembus tembok tanpa ragu, dia melangkah dan lenyap ditelan dinding ilusi. Di dalam sebuah keajaiban terjadi. Pikiran setiap orang diakselerasi hingga kecepatan cahaya. Dan ternyata sang pengamat misterius sudah menempel padanya sejak tadi. Karena masih bekerja lembur di malam buta, dia menagih uang lembur. Karena Sonia bokek, dia malah dijadikan budak korporat dadakan. Statusnya cuma magang tanpa gaji karena belum lulus. Padahal si bos sudah memeras keringat melatihnya demi keuntungan pribadi di masa depan. Tiba-tiba nada bicaranya berubah dingin dan serius. Syaratnya cuma satu, tetaplah hidup. Lalu dia tertawa, menganggapnya lelucon. Dia mengaku saat ini terlalu lemah untuk menembus alam gaib sendirian. Jadi Sonia adalah tameng hidupnya. Melewati pintu terlarang, gadis itu tiba di hamparan dataran tenang di bawah langit berbintang yang memukau. Duduk bersila di atas rumput, dia memanggil roh pedangnya dan memejamkan mata memusatkan jiwa. Koneksi terjalin, gerbang dimensi terbuka lebar. Menyeretnya jatuh bebas ke dalam dunia misteri. Panik dia menggapai sang pengamat. Namun pria itu menenangkannya. Tenang, takdir suci telah mengikat kita bersama. Sonia mendarat di atas perahu dan terkejut melihat wujud fisik sang pengamat yang sama. Kagetnya melihat Sonia di sana. Inilah debut mereka di alam roh terapung di atas samudra. Pengetahuan yang tanpa batas. Ash girang bukan main dengan kostum karakternya.
Sementara Sonia sibuk ngoceh soal prosedur standar kedatangan di alam ini. Dia bingung setengah mati. Teori pelajaran bilang semua orang harusnya datang telanjang bulat tanpa alat bantu. Artinya nol bantuan eksternal. Gosipnya orang-orang harus berendam dan berenang mati-matian di air itu. Dengan pede Ash membual kalau jiwa Sonia terbelah 2-1. Jadi perahu satu lagi tubuh manusia. Ditantang membuktikan dia menyuruh Sonia berenang menjauh. Kau takkan bisa kalian terikat, katanya. Sonia menurut berenang pergi dan kembali dengan santai. Teori Ash hancur lebur dalam sekejap. Kesalahan sang pengamat membuat Sonia menyeringai licik, tapi mata keranjang pria itu malah fokus pada baju basah yang menempel ketat di tubuh Sonia. Itu ujian. Dalihnya yang langsung disambut bogem mentah di kepala pria itu malah meremehkan keberadaan perahu keramat itu. Sonia membantah keras, tenggelam di sini adalah penyebab kematian nomor 1 bagi para penyihir. Alam gaib adalah jantung pertumbuhan penyihir, banyak yang menghabiskan seumur hidup menjelajahinya. Tapi jiwa-jiwa serakah sering dilahap lautan. Mati di sini berarti koma mental selama 3 hari di dunia nyata. Jiwa akan menderita trauma berat. Semakin kuat penyihirnya, semakin hancur mentalnya. Pemula butuh 3 hari. Peringkat perak 15, hari emas berbulan-bulan, sedangkan tingkat legenda bisa butuh waktu bertahun-tahun. Jika gagal eksplorasi pertumbuhan kekuatan merosot 90%, makanya banyak yang cari aman dan tumbuh lambat. Di sisi lain ada orang gila yang mempertaruhkan segalanya demi jadi dewa. Kalah berarti cacat mental permanen. Kesimpulannya jelas, punya perahu di lautan neraka ini sama saja dengan nge-cheat tingkat dewa. Sebuah ide gila melintas, jangan-jangan ini efek dari kitab penyihir. Meski tubuh fisiknya lumpuh, dia memegang kendali mutlak atas perahu ini. Sistem yang baik hati bahkan memberikan tutorial pemula. Namun fokusnya pecah seketika saat kendaraan itu berguncang hebat. Melihat Sonia yang bersusah payah mendayung manual dengan tangan kosong, Ash dengan santai menyuruhnya minggir. Sonia terbelalak, dia tak menyangka Ash paham medan ini. Tapi saat Ash minta waktu baca tutorial, dia menghela napas kecewa. Kirain pro, ternyata noob. Wajar saja, bahkan sosok sekuat Til pun buta arah di tempat misterius ini. Di dimensi Arkan, semua orang adalah pemula yang haus ilmu. Tapi ingat satu hukum mutlak, jangan diam di satu tempat terlalu lama. Jika melanggar tubuh asli, akan mengira jiwa telah mati. Dan jantung pun akan berhenti berdetak selamanya. Ash terkejut. Dia pikir gadis ini tipe nekat yang mengejar adrenalin sampai mati, ternyata nyalinya ciut juga menghadapi kematian. Dulu Sonia memang gila saat tak punya apa-apa. Tapi kini dia jenius yang dijamin mencapai status emas dalam 20 tahun. Bahkan mungkin tingkat sanctuary di usia 40, status emas saja sudah membuatnya setara bangsawan terhormat. Sanctuary bisa mengguncang dunia. Jadi dia main aman dan mendayung ke kabut putih dangkal yang konon membawa keberuntungan. Tiba-tiba perahu itu melesat dan berputar balik dengan tajam tunduk sepenuhnya pada kehendak Ash. Dengan wajah datar tanpa dosa, Ash mengaku dialah pilotnya dan baru saja belajar nyetir. Belum sempat Sonia protes, kabut ajaib menyelimuti tubuhnya. Mata Sonia bersinar. Teknik pedang tingkat tinggi membanjiri pikirannya secara tiba-tiba. Itu adalah sihir pedang murni yang mengalir deras. Selama bergerak di dimensi ini, pengetahuan terserap secara otomatis ke dalam jiwa. Lebih hebat lagi, energi itu memadat menjadi sihir perak, membentuk simbol kekuatan penyihir bersayap satu yang legendaris. Sebuah bulu muncul di punggungnya, sementara Sonia mabuk kekuatan Ash justru menatap peta holografik seperti murid yang sedang menyontek. Di layarnya terpampang jelas posisi mereka, dan seluruh rahasia tersembunyi dimensi ini. Ada zona sampah yang tak berguna, tapi ada juga peringatan zona merah yang mematikan. Beruntung ada satu titik yang wajib dikunjungi. Ash memutar kemudi ke sana. Dan Sonia langsung melihat pulau tersembunyi di balik kabut tebal. Matanya terbelalak kaget. Dia mengenali tempat itu sebagai lokasi ujian dalam mimpinya. Salah paham total, Sonia mengira Ash melakukan semua ini dengan sengaja. Dia pasti pakar misterius yang sedang menyamar. Begitu mendarat, mereka bergegas turun dan kabut pun langsung sirna mengungkap bahaya yang menanti. Seorang pria bersenjata menghadang di luar 7 langkah. Pistol itu cepat. Di dalam 7 langkah, pistol itu cepat dan akurat. Tanpa basa-basi dia membidik. Permintaan negosiasi Ash dianggap angin lalu. Ash nyaris terlambat menghindar peluru menyerempet kakinya, tapi untungnya lukanya tidak fatal. Namun warna tubuhnya memudar.
Serangan di sini ternyata menyedot energi jiwa langsung dari tubuh aslinya. Saat Ash masih memproses situasi gawat ini, Sonia justru melesat maju tanpa rasa takut. Pria itu siap menembak lagi. Tapi sang putri pedang memanggil roh pedang. Gelombang dan menebas dengan ganas. Tebasan itu membelah peluru di udara dan membuat musuh kehilangan keseimbangan. Kesempatan emas Ash menerjang dan mengunci pergerakan musuh dengan seluruh tenaganya. Jalan terbuka lebar. Sonia bebas menerjang dan menusukkan pedangnya tepat ke kepala jiwa pria itu. Musuh lenyap menjadi asap. Kemenangan tak terduga. Namun saat mereka hendak berdebat, sebuah objek misterius muncul dari sisa pertempuran. Ash bingung, tapi insting Sonia langsung berteriak mengetahui benda itu. Ini pulau warisan, dan itu adalah kitab penyihir pistol Ashok. Berat tak menyangka akan menemukan kitab kedua semudah ini. Kilas balik dimulai makhluk-makhluk kecil tumbang satu persatu oleh panah akurat seorang bocah pemburu. Dia pulang dengan bangga bersama ayahnya, namun pemandangan mengerikan menyambut mereka. Dada warga desa hancur berlubang, gerombolan monster mendekat. Di antara mereka seekor orc membawa senjata api berasap yang baru saja mencabut nyawa. Bocah itu dan ayahnya membalas tembakan, tapi panah lemah. Mereka mental tak berdaya melawan baju besi baja musuh. Tanpa pertahanan pembantaian, terjadi para monster menembaki semua orang dan menguasai kota dalam sekejap mata. Sang ayah dengan sisa tenaganya membawa putranya lari sejauh mungkin dari neraka itu. Namun saat rasa aman menyapa, lututnya goyah dan dia ambruk tanpa nyawa ke tanah dingin. Bocah itu menyaksikan napas terakhir orang tuanya. Amarah dan kebencian membakar jiwanya. Dia memakai topi peninggalan ayahnya dan menunggu mangsa dengan air mata darah. Seorang orc penembak melintas di rerumputan, tapi nyawanya melayang seketika oleh panah yang menembus kepala. Bocah itu mengambil senjata api musuhnya. Jalan balas dendam sang penyihir pistol legendaris baru saja dimulai. Musuh yang lengah langsung tewas seketika. Bahkan saat mereka sadar takdir para monster bodoh itu sudah terkunci oleh sang penembak jitu, meski dia menggunakan senjata asing, dia menari di antara serangan menghabisi mereka satu persatu dan memaksa mereka masuk ke dalam perangkap maut yang telah dia siapkan. Awalnya dia membantai habis gerombolan yang menyerang desanya, lalu menumpuk mayat musuh-musuh lainnya hingga menjadi gunung kematian. Waktu berlalu, rambutnya memutih dimakan usia, namun api dendam dan misinya tetap membara tak tergoyahkan. Hingga takdir memanggil lewat selembar kertas rekrutmen. Tanpa ragu dia bergabung dengan brigade pembantai orc. Selama puluhan tahun dia mendedikasikan hidupnya hanya untuk satu hal, memusnahkan ras yang telah merenggut keluarganya. Sang pahlawan pensiun dengan medali kehormatan. Namun di kursi goyangnya hanya alkohol dan senapan yang menemaninya saat dia menembak serigala gila dengan tatapan kosong. Satu tegukan lagi, dan kali ini manusia yang tumbang. Satu lagi, dan satu lagi kewarasannya mulai retak. Puncaknya dia melangkah masuk ke rumah dengan laras. Berasap mengarahkan moncong kematian itu tepat ke arah kekasihnya sendiri. Tatapan wanita itu penuh kesedihan mendalam. Namun berubah kaget saat pria itu rubuh ke tanah. Pahlawan itu akhirnya menyerah pada kematian. Ash menutup buku manual itu. Sonia ternganga tak percaya dia membacanya sampai habis. Di halaman terakhir terselip medali milik sang penembak. Tiba-tiba roh biru meledak keluar dari medali itu. Roh Rapid Fire Bangkit. Kemampuan menembak ganda dengan jangkauan dan akurasi yang mengerikan. Layar sistem muncul di depan mata. Ash menjelaskan segalanya. Sebuah jendela notifikasi berkedip menanti perintah. Konversi mata uang tersedia. Mata Ash bersinar penuh nafsu. Saat sadar dia bisa menukarnya menjadi poin. Potensi kekuatan di tangannya begitu besar. Dengan roh sihir langka di tangan Ash tersadar dan dengan canggung menawarkannya pada sang gadis pedang. Kau mau ini? Sonia menolak mentah-mentah. Itu bukan roh pedang, mengambilnya hanya akan membakar uangnya sia-sia. Ash melongo, bingung. Apa hubungannya roh sakti dengan uang? Dia benar-benar tidak paham konsep ekonomi dunia ini. Sonia mendelik tajam. Kau mengejek kemiskinanku ya? Atau kau anak orang kaya yang tidak pernah pusing soal memberi makan roh? Sambil menahan kesal, dia menjelaskan. Asal kau tahu, roh itu butuh makan koin. Semakin kuat kualitas rohnya, semakin rakus dia. Kalau tidak dikasih makan, mereka mati kelaparan dan lenyap.
bisa sih pakai material lain tapi ribet setengah mati. Uang adalah jalan pintas, belum lagi beban mentalnya. Keberadaan mereka saja sudah menyedot energi mental penyihir tanpa henti. Ash akhirnya paham, kualitas lebih penting daripada kuantitas roh terbagi dalam faksi pistol. Pedang masokis dan tinju dengan syarat masing-masing. Yang tidak punya syarat ribet disebut roh umum. Siapa saja bisa pakai barang pasaran yang bisa dipakai semua orang. Biasanya koleksi seorang penyihir itu campuran strategis antara roh spesialis yang kuat dan roh umum sebagai pelengkap. Intinya Sonia tidak sudi merawat roh jadul itu. Dijual di sekolah pun harganya pasti jatuh dan tidak laku. Rapid fire itu teknologi 100 tahun lalu. Pistol zaman sekarang bisa menembak 7 peluru dalam 1 detik. Itu rongsokan. Mendapat izin Sonia, Ash langsung menukarnya. Roh itu lenyap dari lengannya dan layar sistem berkedip indah. 10 poin berhasil didapatkan. Sial, masih belum cukup untuk gacha. Dia butuh 1 roh bersayap lagi untuk bisa melakukan penarikan undian. Kekuatan luar biasa harganya selevel upah minimum. Ironis sekali. Tatapan Ash kembali pada buku manual di tangannya. Manual penyihir. Pada dasarnya adalah buku harian kehidupan penggunanya yang terekam abadi selamanya. Saat mereka mati, jiwa otomatis kembali ke alam gaib. Dan seluruh memori kehidupan mereka memadat menjadi 1 buku pusaka ini. Buku ini bisa diserap layaknya logam hadiahnya. 1 skill acak dari pemilik aslinya akan diwariskan. Karena sudah ambil rohnya, Ash menawarkan bukunya. Tapi Sonia menolak keras. Itu berbahaya, isinya racun bagi pikiran yang tidak sejalan. Syaratnya mutlak kalau engkau membacanya tanpa rasa mual atau sakit, berarti jiwamu aman untuk menyerapnya. Penyihir biasa paling hoki cuma bisa serap 2 dari 10 buku. Tapi Ash, dia langsung melakukannya tanpa pikir panjang. Entah moralnya yang fleksibel atau jiwanya yang terlalu toleran. Ash berhasil menyerapnya skill. Penguasaan kontra intai kini menjadi miliknya. Tiba-tiba, tanah berguncang hebat. Pulau warisan itu mulai runtuh, tenggelam ke dasar laut setelah rahasianya terungkap oleh para penyihir. Begitu warisan diambil, pulau ini tak punya alasan untuk bertahan. Lautan mulai menelan segalanya kembali ke kedalaman. Di dunia arken, segalanya mungkin terjadi. Mereka bertemu jejak tak terhitung dari para pendahulu. Jejak mereka akan abadi. Berabad-abad kemudian, penjelajah lain akan menghadapi tantangan yang mereka tinggalkan hari ini. Sonia bertanya-tanya hidup macam apa yang layak dipamerkan pada generasi masa depan. Tapi renungannya pecah saat monster raksasa menyembul dari laut. Mereka terlempar perahu, terbalik dihantam meriam air yang ditembakkan dari mulut menganga monster itu. Situasi kritis. Kendalikan perahunya bodoh. Teriak Sonia panik. Tapi Ash bingung. Bagaimana caranya menyetir perahu yang terbalik? Untungnya kekuatan perahu masih aktif. Mereka melesat kabur dari perairan maut itu menuju zona aman. Apakah monster itu masih mengejar? Mereka mulai saling menyalahkan, padahal konyolnya mereka berakhir di sini, setelah 1 jam berputar-putar tanpa arah. Dasar pasangan kocak. Sonia tertegun, jika dia saja tak sanggup menghabisi musuh tadi, lantas bagaimana mungkin pria ini bisa melakukannya? Keraguan sempat terlintas. Apakah dia sebenarnya lemah? Namun niat balas dendam langsung ia kubur dalam-dalam. Entah sihir macam apa kendali Ash atas dirinya mutlak, bahkan sosok T pun tak menyadari eksistensi mengerikan ini. Kekuatannya tak terbantahkan. Di dunia di mana semua penyihir setara, dialah sang mata dewa yang mampu memprediksi bahaya tak kasat mata. Sang observer akhir adalah entitas tertinggi. Sonia sadar ikatan ini terlalu berharga untuk dihancurkan oleh dendam sesaat. Dipilih adalah anugerah, tapi 1 kesalahan fatal. Dan Ash mungkin akan membuangnya ke lautan ketiadaan tanpa belas kasih. Namun, kenapa sosok seagung dia menanyakan hal sebodoh ini? Sonia salah paham total. Dia pikir Ash sedang main sandiwara, pura-pura lemah. Padahal Ash beneran nanya soal monster barusan. Sambil menahan canggung, Sonia menjelaskan spesies monster itu makhluk paling pasaran di Arcane Realm. Berkat info itu Ash mulai paham aturan main dimensi ini. Membantai knowledge beast berarti panen magic spirit. Uniknya loot dari monster-monster ini ternyata selalu update mengikuti perkembangan zaman. Contohnya para penyihir di dunia nyata bisa menciptakan sistem pengetahuan baru.
dan memanggil spirit anyar. Sementara di Arcane Realm, spirit itu lahir langsung dari bangkai beast. Jika sistemnya cukup gila, spesies baru pun akan tercipta. Intinya baik di dunia nyata maupun di dimensi ini, peluang untuk menjadi dewa sihir itu setara. Ash cuma bisa geleng kepala. Sistem ini sama saja dengan dunia, lamanya mustahil untuk pensiun tenang. Para penyihir tak ubahnya budak korporat yang dipaksa lembur seumur hidup tanpa pilihan. Darahnya mendidih, Ash menyeringai lebar, yakin bisa mendominasi. Karena dia sudah khatam dengan penderitaan macam ini. Sonia mengkonfirmasi pandangan Ash pun tak bisa menembus kabut maut itu. Harapan menemukan ikan emas pun pupus seketika. Saat Ash bertanya, "Apa itu ikan emas?" Sonia menatapnya tajam. Akting Tuan benar-benar totalitas, pikirnya. Dengan senyum palsu termanisnya, Sonia menjelaskan legenda monster laut yang memanggul benua waktu di punggungnya. Bayangkan, satu sisik terkecil di tubuhnya saja, seluas kota metropolitan yang dihuni 1 juta jiwa. Meski raksasa, keberadaannya bagai hantu. Namun siapapun yang bertemu dengannya dipastikan akan menjadi legenda abadi. Ash penasaran, terus kenapa? Jawabannya bikin merinding. Bertemu dia, berarti instan jadi penyihir sayap 2. Itu cheat yang gila. Saat penyihir sayap 1 mentok, mereka takkan bisa menyerap mana lagi di lautan pengetahuan ini. Satu-satunya jalan maju adalah belajar mati-matian dan memanggil spirit sayap 2 untuk mendobrak batas. Hanya spirit itulah kunci menuju gerbang kebenaran di benua. Waktu tempat di mana sayap kedua bisa ditempa. Sayap perak menuju sayap emas, syarat mutlak. Spirit harus milik sendiri, hasil curian haram hukumnya. Menemukan ikan emas bukan sekadar jalan pintas, itu adalah penyelundupan ilegal dari level kroco langsung ke level dewa. Sonia membatin. Untuk apa Tuan bertanya sedetail itu kalau dia sendiri tak bisa menemukannya? Tiba-tiba mata Ash berbinar. Bukan karena monster, tapi layar peta di depannya mendadak bersinar keemasan. Jackpot, mereka menginjakan kaki di Adventure Island. Zona surga tanpa bahaya sedikit pun. Lihatlah para spirit liar berlarian riang gembira. Sonia menyeringai, Tuan tunggu apa lagi, mangsa sudah di depan mata. Ini bukan perburuan, ini pesta makan sepuasnya tinggal comot dapat. Kepanikan melanda para spirit. Dalam sekejap 2 buruan berharga berhasil diamankan oleh duo manusia licik ini. Tangkapan pertama. Spirit substitute yang bisa menduplikasi target. Kedua spirit Torrent meriam air bertekanan tinggi yang mematikan. Ash menatap lekat substitute di tangannya. Inilah kunci emas untuk mencabut chip terkutuk di lehernya. Melihat gelagat itu, Sonia langsung menyambar Torrent. Saya ambil yang ini ya, Tuan, harganya selangit di pasaran. Ash bingung. Buat apa NPC butuh uang? Dia masih mengira gadis ini hanyalah karakter virtual belaka. Dan begitulah petualangan perdana mereka di Arcane Realm berakhir dengan kemenangan manis. Saat berpisah, sang Sword Maiden menatap Ash dengan lega. Di sini pikirannya aman. Tapi begitu kembali ke realita, segalanya akan terbongkar. Sonia menyembunyikan fakta krusial. Meski Torrent, langkah harga substitut jauh lebih gila. Itu adalah spirit serbaguna kasta tertinggi yang melampaui spirit tempur manapun. Kenapa dia berbohong? Karena meski wajah Ash tertutup, hasrat menginginkan spirit itu terpancar kuat. Jadi dia berakting serakah mengambil Torrent, semata-mata agar Ash bisa mengambil yang terbaik tanpa rasa bersalah. Strategi jenius. Begitu Ash membaca pikirannya di dunia nyata, dia akan sadar betapa loyalnya pelayan barunya ini. Walau dampaknya kecil, gestur manis ini pasti menggetarkan hatinya. Sonia terkikik senang bangga dengan skenario licik yang baru saja ia rancang. Kembali ke padang bintang, ia memanggil sang pengamat, namun hanya keheningan mutlak yang menjawab seruannya. Hari demi hari berlalu, matanya terus mencari menanti benih, rencananya membuahkan hasil. Namun sosok itu tak kunjung nampak, amarahnya meledak, bajingan itu benar-benar kabur. Membawa hadiahnya setelah ia susah payah memasang perangkap manis. Saat Sonia sibuk menyumpahi si pengamat yang menghilang, sebuah sapaan pagi yang mengejutkan membuyarkan lamunannya. Itu Cecilia senior itu menyindir betapa bersemangatnya Sonia setelah pengalaman pertamanya memasuki dunia Arcane. Ia membalas sapaan sang senior koneksi yang terjalin gara-gara Felix. Mereka bagai cermin dua pemburu yang rela melakukan segalanya demi mendaki puncak kekuasaan. Tepat setelah gadis itu menebar jaring cinta untuk kekasihnya junior,
Berbakat ini muncul sebagai pengganggu yang mencoba merebut perhatian. Tak heran jika aura permusuhan begitu pekat dan mencekik di antara mereka. Mengejutkan, Cecilia mundur tiba-tiba sambil menutup hidung. Darah Sonia mendidih, ia tahu pasti tubuhnya harum ini penghinaan terang-terangan. Dengan dongkol, ia melontarkan serangan balik, namun kata-katanya terlalu dangkal untuk melukai ego sang senior. Sang senior memamerkan roh warisan temuannya, wujudnya seperti balita yang mendekap erat sarung pedang. Temuan legendaris, jika dipasangkan dengan tepat kekuatannya bisa melahirkan assassin. Swordsman dengan skill mematikan yang mustahil dikuasai faksi lain. Meski nilainya tak terhingga, wanita itu dengan enteng berniat mempersembahkannya sebagai hadiah untuk sang pacar. Bucin sejati. Melihat ekspresi angkuh itu, Sonia tersadar. Sial, pasti seperti itulah wajahku semalam. Cecilia mulai menyerang ranah pribadi, mengungkit latar belakang keluarga Sonia yang miskin dan berjanji akan membantu jika dia sudah kuat nanti. Ia bahkan berani berasumsi bahwa keluarga Sonia lah rantai yang menahan potensinya selama ini. Tatapan sang Sword Maiden menggelap sesaat. Namun ia menahannya, memalsukan senyum manis meski hatinya panas mendengar sindiran itu. Wanita arogan itu terperanjat, tak menyangka hinaannya diterima dengan senyuman tulus tanpa perlawanan. Namun Sonia punya cara elegan untuk membalas. Berdalih wajah seniornya kotor. Ia menadahkan tangan dan menembakkan aliran air jernih. Cecilia terbelalak saat air itu membasuh wajahnya. Ia melihat bukti nyata. Spirit Torrent yang didapat Sonia dari penjelajahannya semalam. Si newbie tertawa renyah, mengaku hanya beruntung menemukan pulau petualangan, tapi sang senior tak sebodoh itu untuk percaya. Mustahil seorang pemula bisa menemukan pulau itu, apalagi mendapatkan roh paling berharga dari faksi air. Membelinya pun tak masuk akal. Torancets adalah harta tak ternilai yang hampir tak pernah menyentuh pasar gelap. Hanya ada satu sosok di dunia ini yang mampu memberikan benda sedewa itu padanya. Saat dipanggil, sang senior memaksakan senyum dan bergabung. Mereka berjalan ke sekolah berdiskusi soal roh layaknya sahabat karib. Palsu sekali. Sonia tahu Cecilia sedang terbakar cemburu, mengira Felix lah yang memberinya toren itu. Sementara itu, jam 8 pagi Ash terbangun. Ia berharap pesta sarapan, namun realita menamparnya kantin sudah disesaki para narapidana yang bangun jauh lebih pagi. Menghela napas di tengah himpitan masalah, ia mencoba memanggil spirit pertamanya secara diam-diam. Usaha bodoh chip di lehernya menyengat, memberi peringatan keras bahwa sihir adalah hal terlarang di sini. Sialan chip ini memblokir sihir yang justru ia butuhkan untuk menghancurkan chip itu sendiri. Lingkaran setan tanpa jalan keluar. Dengan wajah muram, ia mengantri sembari bertanya-tanya, di mana sang Sword Maiden berada. Akhirnya, giliran tiba. Di depan matanya terhidang piring-piring berisi seafood premium yang menggoda selera. Namun harapan hancur seketika. Seorang tahanan menyerobot dan meraup 5 porsi sekaligus untuk dirinya sendiri. Wanita kantin menumpuk semuanya dalam satu mangkuk raksasa. Ash tak terima kenapa para beastmen mendapat jatah jauh lebih banyak dari mereka. Sudah hukum alam di sini dan tak ada yang berani mempertanyakannya. Kecuali dia. Ia terus merengek soal ketidakadilan, namun tiba-tiba mulutnya terkunci rapat, suaranya lenyap seketika. Chip mendeteksi indikasi ujaran kebencian rasial. Pelanggaran berat di dalam penjara. Berjalan kaku ke meja, ia ingin memaki sekerasnya. Namun kata-kata tersangkut di tenggorokan, tangannya membeku, dan gemetar amarahnya meledak tapi terbungkam paksa. Jiwanya memberontak ingin melawan, tapi tubuhnya menolak perintah otaknya. Dibandingkan kedamaian paksaan ini, klub deathmatch yang brutal justru terasa lebih manis. Ia bergegas ke arena melihat Lang dan menyadari sesuatu yang janggal pada pacarnya. Ia menghempaskan diri di bangku penonton. Jauh lebih nyaman daripada kantin terkutuk tadi. Tiba-tiba suara familiar menyapa Igor muncul, bersumpah takkan menantangnya dalam deathmatch karena sadar tak mungkin menang. Namun Ash tak bodoh. Ia tahu betul akal bulus dan strategi licik yang bersembunyi di balik wajah itu. Si licik itu menawarkan bentuk negosiasi tertua dalam sejarah manusia. Tepat saat itu sepasang lalat yang sedang kawin lewat timing yang sungguh sialan. Igor tampak frustrasi berat. Dia menjelaskan dengan emosi, meledak-ledak bahwa ini soal pertukaran informasi maha penting. Sang Sakubus harus tahu alasan si elf Genius Vargas yang tiba-tiba menantangnya duel maut. Info ini menarik, tapi apakah si iblis ini bisa dipercaya?
Ash disuruh menebak kebenaran, tapi dia menolak mentah-mentah. Karena sadar dia pasti bakal kena tipu daya licik si sukubus. Frustrasi makin memuncak, Igor akhirnya menyerah dan memuntahkan semua informasi itu biar Ash sendiri yang menilai harganya. Syaratnya simpel, kalau Ash puas, dia harus jawab satu pertanyaan Igor. Ternyata Vargas dulunya adalah peneliti elit di Kimon. Gara-gara dia seorang elf, dia nggak pernah ikut ritual penghakiman, meski sudah membusuk di penjara selama 5 tahun. Katanya sih kesetaraan ras adalah fondasi utama penjara ini. Tapi nyatanya itu cuman omong kosong belaka. Prinsip utama sih boleh setara, tapi ada ras yang lebih setara dari yang lain. Untuk paham kenapa dia menantang sang pemimpin kultus, kita harus bedah dosanya dulu. Hal yang bikin para petinggi murka setengah mati adalah fakta bahwa Vargas diam-diam membesarkan seorang anak sendirian. Ash yang masih polos soal dunia ini bingung total. Apa salahnya orang tua ngurus anak sendiri? Emang siapa lagi yang harus ngurus? Dengan tatapan tak percaya, Igor mengingatkan, kalau di sini anak-anak itu dibesarkan oleh panti asuhan negara. Itu hukum mutlak. Sadar kalau semua orang di sini adalah anak negara. Si orang luar ini mau ngomong sesuatu tapi lidahnya keluh. Dia mau bilang yatim piatu tanpa orang tua. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Bukan karena chip, tapi karena konsep ayah, ibu, dan orang tua. Sama sekali nggak ada di kamus bahasa. Pikiran mereka, dunia gila macam apa ini? Pendidikan disosialisasi, dan chip mengontrol manusia. Sambil menahan napas, Ash bertanya apa hubungannya Vargas sama anak itu. Si elf itu hampir nggak pernah cari masalah, dia bisa hidup mewah cuma dari poin para penantang yang dia bantai. Tapi kali ini dia maju sendiri ke garis depan dan satu-satunya alasan logis adalah demi sang anak. Ada satu tokoh kunci yang menghubungkan mereka, sosok bernama Silent. Ash pernah dengar tapi nggak tahu siapa dia. Sampai tiba-tiba Igor menoel pipinya. Orang yang dimaksud ternyata profesor sejarah di universitas dan presiden asosiasi elf. Posisi yang nggak main-main. Dia pasti mengincar anggota masyarakat peneliti relik kuno, tempat di mana sang pemimpin kultus sekarang menjabat sebagai presidennya. Pasti ada konspirasi yang jauh lebih besar dan mengerikan di balik semua ini. Menghubungkan titik-titik misteri, Ash sadar profesor itulah dalang yang menyokong kepemimpinannya di 4 pilar. Kartu sudah dibuka, sekarang giliran Igor bertanya. Bagaimana bisa pemuda ingusan ini menipu suara batinnya? Di ring Igor bisa dengar semua pikiran musuh, jaminan menang 100%. Dia bisa dengar bisikan jiwa lewat emosi yang meluap-luap. Ini pertama kalinya Ash dengar trik curang itu, dan langsung mencap Igor sebagai penipu ulung. Masa bodoh soal itu yang bikin Igor penasaran setengah mati adalah gimana caranya dia bisa kena bogem mentah di wajah. Dengan wajah polos tanpa dosa, si bocah bilang kalau pengen mukul dan mikir lo ganteng itu nggak bertentangan, tapi harusnya niat membunuh itu terdeteksi dong. Ash tetap santai kayak di pantai, bilang kalau pikirannya mungkin lagi jalan-jalan entah kemana pas kejadian itu. Dia tersenyum lebar mengakui kalau Igor emang kelihatan ganteng banget di matanya saat itu. Pukulan itu terjadi karena dia kaget sadar dari lamunan. Penjelasan macam apa ini? Seorang pemimpin kultus nggak mungkin sekonyol ini kan? Kesabaran sang sakubus habis. Dia langsung memegang wajah si pemuda, mau membuktikan batas kekuatannya sendiri. Dia bisa tahu orang bohong atau enggak cuma dari perubahan suhu wajah mereka, detektor kebohongan hidup. Apapun yang diomongin Igor pasti tahu. Tapi Ash malah ngasih serangan balik mematikan. Gua lagi bohong sekarang. Pernyataan itu bikin otak sang detektor manusia langsung konset dan malfungsi parah. Dia terjebak dalam paradoks tanpa ujung. Tepat saat itu terdengar kasak-kusuk soal sang Tuan L. 2 orc mendekati Vargas nawarin jadi pelayan dengan nada super sarkas karena rasnya rendah. Tapi si elf malah nunduk dan makasih. Eits, jangan salah sangka. Dia nggak diam aja, dia balikin sarkasme itu dengan level dewa. Para orc langsung emosi jiwa, tapi nggak bisa ngomong kotor. Karena chip langsung membungkam mulut mereka saat deteksi kata kasar. Cerdas banget Vargas ngerti celah sistem dan pakai penghinaan intelektual tingkat tinggi. Vargas memancing emosi mereka satu persatu sampai mulut mereka semua terkunci paksa oleh sistem. Ash nonton sambil kagum berat si elf. Bener-bener ngerjain para narapidana bodoh itu dan mendominasi perang mental dengan lidah beracunnya. Satu orc saking begonya nekat mau nendang dan sesuai dugaan chip langsung bikin dia nyungsep mencium tanah. Drama selesai, Vargas menatap Ash tajam dan minta duel. Segera dimulai kalau nggak ada masalah lagi. Tak lama kemudian, 2 jagoan itu berdiri di tengah arena pedang sudah di tangan siap saling bantai.
Si pemuda melirik ke tribun mencari sosok gadis pedang tapi nihil. Dia berdiri di sana sendirian lagi dalam sepi. Igor panik bukan main. Dia memperingatkan kalau Farkus itu monster yang tak bisa dikalahkan cuma pakai trik receh. Penonton teriak memberi saran, tapi si elf sombong itu malah menghina. Berisik. Kalian cuma lalat pengganggu. Mau berubah? Jadi kupu-kupu pun percuma. Di penjara busuk ini kalian tetaplah sampah tak berharga. Maafkan aku, Ash. SR8. Tiba-tiba bahu pemuda itu ditebas tanpa ampun. Darah segar muncrat seketika. Serangannya secepat kilat Ash kewalahan, tapi dia harus nekat maju. Menerjang badai kalau masih mau hidup. Ash melihat celah dan menyerang. Sayang sekali Farkus memutar pedangnya dan menangkis dengan gaya elit. Tanpa keringat sedikit pun dia mengejek. Cuma segini kemampuanmu. BU. Sikunya menghantam telak wajah Ash. Ash terhuyung jatuh, tapi mata pedang lawan sudah meluncur mengincar nyawanya. Situasi gawat darurat. Dia berguling panik menghindari maut duar. Lantai batu hancur lebur meski senjatanya tumpul. Kekuatan macam apa ini? Rupanya Farkus menggunakan kekuatan roh. Bagi penyihir tempur ini adalah taktik yang sah dan mematikan. Kekuatan sejati tak bisa dikurung. Jika tanganmu diikat, tumbuhkan sayap dan terbanglah melampaui batas. Tebasannya melepaskan gelombang energi masif. Inilah keajaiban pedang elf. Pembelah gunung. Penghancur bumi. Penonton terbelalak tak percaya. Bagaimana bisa dia menggunakan sihir dan roh di arena terkutuk ini? Tapi tunggu, ini beda level. Ini bukan mantra biasa, tapi keajaiban yang dipanggil oleh kumpulan roh agung. Igor saja tak pernah berhasil menguasainya. Tamat sudah tubuh, Ash pasti hancur tak bersisa kali ini. Saat semua mengira ini akhir cerita, mereka tersentak. Kaget bocah itu masih berdiri menantang maut. Meski kekuatan keajaiban itu tak sempurna, mustahil ada manusia biasa yang bisa selamat dari ledakannya. Harusnya serangan dahsyat itu sudah mencabik-cabik orang yang bahkan tak becus memegang senjata. Tapi lihat matanya. Tatapan Ash berubah tajam dan dingin seolah dia bisa memprediksi masa depan pedang itu. Aura mengerikan itu membuat Igor dan Lang merinding ketakutan. Teringat pada teror legendaris Sekte Empat Pilar.